ho, ho. Hai, halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. KSPI bersama Partai Buruh akan menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat untuk menolak penetapan UMP 2026 Jakarta serta upah minimum sektoral kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan sekitar 1.000 buruh akan turun aksi pada 29 Desember. Sementara 10.000 buruh direncanakan berunjuk rasa pada 30 Desember. Dosen Universitas Islam Makassar, Amal Said dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diduga menghina dan meludahi kasir swalayan berinisial NI di Makassar, Sulawesi Selatan. Atas perbuatannya, Amal Said terancam hukuman penjara selama 4 bulan 2 minggu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebentar lagi kita udah mau tahun baru nih Detikers. Libur tahun baru jadi momen yang pas untuk rehat sejenak dari rutinitas. Dan mengisi waktu dengan tontonan seru bisa jadi pilihan terbaik. Mengawali tahun 2026, Netflix juga akan hadir dengan sederet film dan serial baru dari berbagai genre. Penasaran? Simak ulasan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Selamat pagi. Momen-momen dimana kita semuanya merasa kayak ini harusnya liburan nih. Betul, tapi hari ini masih bisa lah sampai besok. Tapi kalau Rabu aku nggak yakin ya. Aku gak yakin ini hari Jumat. Karena tanggal 2 pas Harpitnas. Oh gitu, kalau hari Jumat aku yakin melenggang ya. Teman-teman mohon izin ya. Aku yakin di hari Jumat, kalau biasa kita semangat mungkin kita lagi lemas-lemasnya ya. Karena kayak Bener. hari ini harusnya gak masuk nih gitu. Bener, nanggung alias nunggang ya. Alias nengnong. Nengnong, Nengnong bener. tuh bisa nanggung bisa nangis. Nah lo mau yang mana tuh? Kalau nangis aku Nanang Ismail. Nanang Ismail. Pak Nanang. Jadi kadang Mas Nanang HR juga suka tiba-tiba apa Indi komentar kan ya di kolom komentar 20 detik gitu. Udah lama lo dia gak komentar Iya, ya? Mas Mana aja Nanang ya? udah sibuk ya sekarang. Tapi kalau misalnya suatu hari Mas Nanang nonton lagi kami sambil di komen-komen ya, Iya bener. gitu. Oh. Pergi. Gila, Mungkin karena sibuk Mas Nanang ya. sekarang baru aja kehilangan anak buahnya satu Oh kan. iya bener. Semangat guys. Ya namanya juga hidup, kadang ada yang datang, kadang ada yang pergi. Nah, kita mau ngomongin tentang liburan kemarin cukup panjang soalnya. Gila, siapa dulu? Sweet. Sweet, tuh 2, 3. Eh, Indonesia apa Jepang? Jepang. Jepang. Tuh 2, 3. Oke. Gue. Berarti ada dulu. Kenapa gue bangga gitu? Gue. Ya silakan ada bercerita. Yang kalah duluan. Oh. Karena gue termasuk ya biasa aja sih. Gue gak terlalu exciting buat orang-orang denger. Tapi boleh lah. Sama gue juga lagi. Liburan kemarin intinya gue gak kemana-mana, gue di rumah doang. Iya. Gue menikmati liburan dengan tiduran, olahraga, terus ngapain ya? Beneran gak ngapa-ngapain. Iya, gue juga kayak gitu kurang lebih. Tapi gue seneng banget karena si liburan ini diisi dengan gak pergi-pergi kemana-mana gitu ya. Ya. Gak keluar kota atau kemanapun. Karena gue ngerasa akhirnya kalau keluar kota tuh katakanlah 4 hari tuh kayak jadi pendek banget yo. Ngerti. Sedangkan di rumah tuh kayak puas banget. Iya. Gitu. Tapi gue juga dengan rencana yang gue susun ya gitu. Gue tiap hari padel. Gak apa-apa tapi kan olahraga. Iya, jadi itu kan? yang bikin Gerak. happy. Soalnya si tempat-tempat pilates kan pada tutup yo. Jadi gua reclap aja terus cari gitu dan akhirnya ketagihan deh gitu. Ya udah itu aja, tapi gue happy banget dan akhirnya gua lumayan ketagihan dengan cabur ini ya karena keringetnya parah sih yo. Iya, Gobios. Dan itu yang gua cari banget gitu ya. Jadi kadang sampai harus ke Pluit, harus ke kemana gua kejar itu. Wow, salut gue. Gila ya, ini semangat masih 45 ya gitu. Dan juga uang masih aman ya. Karena banyak yang tobat padel karena lama-lama jadi atlet enggak, menang turnamen enggak, tapi boncos. Boncos, bener. Gitu. Jadi kita lihat aja lah ke hebohan aku ini sampai berapa hari kemudian berlangsungnya, atau sampai berapa bulan kemudian. Nah, kalau aku di sisi lain, keboncosan itu terjadi karena akhirnya aku belanja online. Oh baik. Jadi aku merasa kayak ini kayaknya akhir tahun lagi banyak promo nih. Nah gitu kalau kan. aku sih setelah 3 tahun siaran sama Aryo, aku menobatkan Aryo adalah duta belanja online ya. Dia tuh selalu tahu
selalu inget kalau tanggal kembar. Jadi gue suka diingetin juga, oh iya benar sekarang 12-12, 11-11 gitu ya. Terus dia tuh inget Black Friday. Tapi Iya. sumpah gue karena Aryo bilang Black Friday, gue check out satu barang yang gue ngerasa itu best deal banget. Karena ternyata si brand itu ngadain Black Friday dan si ownernya bilang kayak, dan si customernya yang lain ya, guys ini beneran Black Friday yang brand ini pernah keluarkan, tergila, termurah sepanjang Black Friday yang udah pernah ada 4 tahun, dia bilang gitu. Akhirnya gue beli dan menurut gue itu one of the best decision ever. Karena See? harganya sampai 25% yo. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau hari lain beli harga normal, beli items itu satu items harganya sekian. Nah, ini dengan harga sekian tuh bisa kayak dapat 4 item. Itu kenapa aku selalu bilang be a smart buyer. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu mau belanja, boleh-boleh aja sebenarnya, tapi lo harus pintar mengakalinya. Ya Bener. belanjalah ketika lagi diskon misalnya. Bener. Mungkin orang bakal bilang kayak nyokap gue, kamu baju kuning kayak gitu nggak mungkin kepake, kamu mana mau pakai baju warna Kalau kuning. kita sih nggak mungkin ada istilah itu. Iya kan? Kita suatu hari akan ada brand masuk Betul. terpakai itu. Besoknya ada lah si awalan akhiran sat ya. Alias mentari Provider, kan? ya bener. Jadi akhirnya kayak warna kuning kepake kan. Itu Iya. bener telepon sama nyokap gue, Bu kepake nih warna kuningnya. Jadi akhirnya sekarang memutuskan untuk belanjalah ketika lagi diskon aja gitu. Tapi pastiin kalau itu bakal kepake. Iya. Tapi ngomongin beli baju kita para MC gitu Detikers, karena kan kadang MC tuh entah kenapa beban warna itu harus paling sama tuh di MC. Karena pas Ya. gue lihat penyanyi yang nyanyi nggak sekuning itu misalnya. Terus BOD-nya juga yang pada pemaparan materi kuningnya tuh kuning yang beda gitu. Sedangkan MC tuh kayak harus sama. sesuai. Pantonnya tuh harus Iya. sama gitu. Makanya gue kadang kalau nemu, gue tahu nih warna ini buat brand apa, kadang suka beli. Nah, gue diajarin teman gue Jadi dia tuh kalau baju di lemari, sampai dia diajak ngobrol bajunya. Demi Jadi kayak apa? ini baju biru ini ya. Kamu keren banget, kamu udah Kamu lagi, Kamu lagi. cinta lagi, ABT aku, iya. boleh ya, boleh. Kita boleh nyanyi sebanyak mungkin di 3 hari ini. Oke, thank you. Itu sama lagu itu. Sama. Oh, Yang bisa bujuk rayumu. aku cuma taunya kamu lagi aja. Ya, terima kasih. Lanjut, boleh. Diajak ngobrol gitu kayak kamu udah 4 kali, udah 4 kali ngasilin keren kamu ya, udah balik modal, udah lebih dari balik modal, Keren. let's say gitu kan ya. Terus dia ngomong ke baju yang pink, nah kamu belum, ayo dong kamu bisa kayak temennya yang ini ya, ayo kamu coba cari event 2-3 hari ke depan bisa nggak ya kira-kira, atau 2-3 minggu ke depan, kamu belum ya, kamu good job ya, kamu kalau mau aku pre-love juga udah nggak apa-apa soalnya udah menghasilkan. Terus Gitu. bajunya balas lagi kan. Takut. Jangan gue nyari kerjaan, lu yang nyari kerjaan. Lu tinggal pakai gue. Iya, Gitu kata harus dia. warna biru. Kok aku terus sih? Warna merah belum nih. Oh. Gila, warna hijau juga belum kerja kali. Wow. Jujur ketika itu terjadi gue akan lari sih. Gue pertama yang bakalan kayak takut baju gue cerewet gitu. Gitu, tapi gue cukup akhirnya sering melakukan afirmasi itu ke benda mati, termasuk gue tuh paling baper sama mobil yo. Karena gue tuh kan dari dulu kemana-mana sering sendiri nyetir. Jadi gue tuh kayak menyayangi mobil gue, kayak lo tuh yang nemenin gue dan nganterin gue kemana-mana. Jadi kadang dulu waktu zaman kuliah masih sering, tenaga masih paten ya, Iya, bolak-balik iya. Bandung Jakarta hanya untuk party, Keren. gas gitu ya. Terus sekarang kalau mau kerja misalnya gue tahu nih, wah eventnya cuan nih apa segala macem, terus kayak gue ajak ngobrol mobilnya, kamu temenin aku ya, hari ini kita akan cari uang bareng gitu ya, mudah-mudahan aku nyetirnya good mood dan pulangnya juga good mood gitu. Karena salah satu best moment menurut gue adalah ketika sudah turun panggung, beres nge-MC dan udah lunas juga ya, itu tuh nyetirnya tuh bahagia banget, capek tapi bahagia, tau gak? Gitu. Jadi gue suka ajak ngobrol mobil, makanya gue tuh kalau ada perpisahan mobil tuh termasuk yang paling baper. Karena menurut gue salah satu perpisahan paling baper selain sama orang adalah sama mobil pribadi. Nah, gue sekarang lagi sayang-sayangnya banget sama Benny, which is kucing gue Iya sendiri. bagus dong, dia kan makhluk hidup Itu memang. dia. Jadi nggak tahu kenapa dari kemarin tuh gue dapat konten di sosial media, Makin di clingy dia. Instagram. Itu tuh tentang kucing. Hmm. Jadi bahwa bagian-bagian mana aja yang kucing tuh seneng buat dipegang, gendong kucing tuh harusnya kayak gimana, perlakuan kucing kayak kita tuh dia nunjukin apa. Jadi Benny tuh sering banget gigitin tangan. Yang gue tuh kadang-kadang suka kesel kayak Benny gitu kan, karena sakit. Jadi bisa sampai Berdarah. tusuk ke dalam gitu berdarah. Mancep ya dia. Betul, nyokap gue juga sering kayak gitu, digituin sama Benny. Nah ternyata gue baru tahu kalau kucing, lo tau nggak? Pernah ngeliat nggak sih kucing tiba-tiba kayak membiarkan perutnya terbuka, jadi dia kayak Iya.
kayak gitulah gitu ya, tidur-tiduran Kadang gitu. suka ini tangannya ke kiri, kakinya ke kanan. Iya, Jadi gitu kayak bener. ketwist gitu loh The Tickers. Nah kan awalnya gue pikir oh nih anak mau main ya kan. Nah kalau misalnya kita usap-usap perutnya dia akan marah dan dia akan gigit. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia menunjukkan perutnya dia tuh sebenarnya cuma pengen nunjukin kalau gue tuh nyaman sama lu loh. Hai manusia, gue tuh nyaman sama lu. Nih gue mau ngeliatin bagian terlemah di badan gue. Tapi bukan berarti lu bisa megang bagian itu. Karena kalau dia pegang dia geli kan, makanya suka langsung crawling lagi gitu. Mungkin, tapi kalau kata secara psikologik gitu ya, kucing itu paling gak suka dipegang bagian-bagian yang gak seharusnya dipegang. Terutama ketika dia lagi kayak gitu, dia lagi mau nunjukin aja ke vulnerable di dia gitu loh. Jadi kalau mau ngusap-ngusap tuh di bagian atasnya. Kenapa? Karena kucing di bagian atasnya itu ada aroma yang dia keluarin dari bagian kepalanya, sehingga ketika kita usap-usap dia tuh mau kayak naro, ini bau gua di lo nih, gitu. Oh iya makanya dulu gue inget tuh kalau misalnya gue habis pegang-pegang kucing lain, apakah nemu kucing di jalan atau mungkin dari rumah teman gue, itu kadang kucing gue tuh nyampe rumah suka cium-cium gue, karena dia ngerasa kayak ih selingkuh ya lo, gitu, kayak abis main sama kucing lain ya gitu. Terus dari kecil sampai sekarang gue tuh paling suka, entah kenapa dari kecil gue udah menemukan sweet spot itu ya, yaitu adalah di bagian kupingnya yo, itu adalah bagian paling halus dari semua part bulu kucing. Jadi gue meskipun ngelihat kucing garong di jalan yang menurut gue bulunya kasar, gue suka langsung pegang kupingnya karena itu pasti lembut gimana pun juga. Gitu, jadi bagian ininya gitu sih kupingnya itu. Aduh, Itu tapi gue beneran sesayang itu sekarang sama Benny. Terus sama 4 hari ini karena kan gue jarang banget ada di rumah. Tapi 4 hari ini gue full hampir ada di rumah terus. Rasanya tuh kayak menyenangkan banget karena dia bisa nempel. Terus jadi kayak sama-sama tahu gitu sekarang apa yang dia suka, apa yang gue suka, apa yang dia nggak suka, apa yang gue nggak suka gitu. Rasanya tuh kayak begitu. Gue baca satu artikel yang ini juga bikin gue nangis ya. Buat lo, kucing tuh ada umurnya. Tapi buat kucing, lo tuh adalah segalanya. Iya, itu adalah dunianya dia. Iya, karena buat kita mungkin setelah dia, kan umur dia paling sekitar 12-14 tahun. Iya. Habis itu udah gak ada dan kita akan ganti kucing yang baru. Sedangkan buat dia, for the rest of their life, itu hidupnya sama kita. Jadi kayak ya lu jangan nyanyain dia, karena buat dia lu tuh segalanya. Jadi gue kayak ya juga ya. Selama ini kan gue cuman datang, pulang, tidur, pergi pagi, gitu lagi setiap hari. Ketemu Benny tuh literally cuman gak nyampe 15 menit lah setiap harinya. Ya sekarang tuh lebih banyak kayak enggak, gue emang harus luangin waktu buat lo aja, buat main. Iya, setuju. Dan itu juga sebentar ya, aku sedang compose myself. Karena aku ada satu cerita, tapi aku ngerasa ini urgent untuk dijawab ya. Jujur kalau gue sih udah ayam kremes, ayamnya 2, nasinya 1. Itu pilihan aku hari ini ya. Aku ayam kremes aja teman-teman ya, tolong. Makasih Putra, karena gue lapar banget pagi hari ini entah kenapa. Dan hari ini agak mendung ya. Mendung membayangi segala. Tahu gitu kan sih? Tahu kan? Mendung yang berbunyi dari Denting yang berbunyi dari dinding kamar. Beda. Mendung tanpa Mendung udan. tanpa Itu juga udan. gue tahu judul tapi nggak tahu lagu. Lagunya kayak apa sih? Sama. Iya. Oh itu kan. Nana bayangan sering terjadi di kota-kota besar ya. Dia udah ngebayangin, iya. Biasanya zodiak Pisces kan gitu ya. Baru kenalan tiba-tiba udah tet walk down the aisle, cateringnya vendor apa, udah ngebayangin dressnya kayak apa, udah ngebayangin. Udah tahu. Tapi dibawainnya. Tapi jogetin aja. Ala-ala Ran, karena Ran juga kan hampir semua lagunya dia cheerful. Padahal sebenarnya kadang-kadang ada lirik perpisahan gitu kan. Begitu saja itu lagu tentang diselingkuhin ya, ngegetin ceweknya sama cowok lain, tapi begitu saja. Iya benar. Oh iya. Benar.
Baiklah. Kita mau nanya kalau misalnya ngomongin masalah lagu. Lagu apa yang lagi ada di benaknya Brigadir Aniza Oke lah. di pagi hari ini yang harusnya beliau lagi ada di Bandung ya? Betul, masih stay di Bandung ya. Selamat pagi Brigadir Aniza. Hai, selamat pagi. Oh, Hari dari ini. studio ternyata. Dirimu nggak Udah balik jadi? ke Jakarta aku. Udah balik ke Udah dari Jakarta? Bandung, Oh. baru balik kemarin. Berarti nggak sampai tanggal 4 ya? Karena kebanyakan kan Nggak teman-teman yang sampai. lain sampai tanggal 4 Mm-mm. tuh. Ganti pemain Kak. Baik, Ganti pemain. bener. Ada shift-shiftan. Tapi ada Betul. kemungkinan nggak Kak ganti pemainnya kamu dipindahin lagi ke daerah yang lain atau kalau gitu udah aja kembali ke Iya. markas gitu, kembali ke Udah Jakarta selesai aja. Kak, karena dibagi 2 sesi. Oh. Ada yang pas Natal sama yang tahun baru. Ah, I dengar- see. Jadi 1 minggu. Cuma Brigadir Ade masih stay di Bandung. Ih, betah kayaknya Brigadir Ade tuh ya, dilihat-lihat ya. Dengar-dengar Brigadir Aniza katanya nanti pas tahun baruan di Antartika ya? Enggak ya? Di Mengamankan Antartika. jalanan di Antartika enggak juga? Oh sorry. Maaf. Ngomongin masalah lagu di pagi hari ini. Brigadir Aniza, lagu apa yang saat ini lagi ada di benak kamu yang pop up? Yang lagi didengar terus ya. Iya. Itu yang baru. Aduh, aku buka dulu ya. Aku lupa lagi. Penyanyinya siapa? Ini Kak, yang Die on This Hill. Tahu nggak? Die on This Kayak Hill. gimana coba refnya? Itu bagus. Aduh, lupa aku. Yang nyanyi siapa? Die on this hill. Sebentar ya, aku Siapa? cari ya. Boleh. Oh, gue tahu Fiona lagi. Spiro. Iya bener, Yang gue gimana? tahu lagi. Itu enak. Iya. Aku lagi mau coba hafalin dulu ya. Mendayu-dayu Wah, itu. Ini kan. bahkan ada Die on this hill 1 hour di Spotify. Gila loh. Iya tapi dari Iya, kemarin betul. lagi rame banget di TikTok kan. Betul. Deep banget ya itu lagunya. Oh iya sih, ini lagunya ballad banget ya. Mm-mm. I'll take tonight. Gak tau, belum pernah denger sih gue. Ya Allah, kamu gaul juga ya Brigadir Aniza ya, diam-diam ya. Iya, aku sih curiga dia Gen Z memang ya. Lagu Indonesia, lagu apa yang saat ini lagi Kalau nempel? Indonesia aku cari ya. Iya, boleh. Sebentar di Spotify aku Udah tuh yang di like suka. ya, atau nggak mau play? Gotaki nggak ya? Taki Oh, go. iya. Taki go. Raisa Ada. sih. Denada. Siapa? Denada. Oh, sorry. Kalista. Siapa? Raisa Kak. Raisa terserah. Raisa ya? Follow semua ya playlist aku Enggak. kayaknya. Gak apa-apa, Nggak, Mbak. Emang nggak. lagu-lagu galau itu meant to be made for Indonesian. Tapi terserah itu gong banget. Apalagi kalau misalnya kita ngikutin beritanya tuh rasanya kayak sakit. Betul. Sakitnya Kasian ya, nyampe Kak? ke hati. Kok kasian ya enggak sih? Iya. Bener. Neng nong gue. Neng nong, neng. Ada momennya dimana gue dengerin itu sampai gue ulang berkali-kali. Terserah tuh yang mana sih liriknya? Aduh. Tapi kemarin tuh gue lagi dengar satu radio, dia muterin Raisanya tuh yang itu mulu. Yang intinya terserah Glenn Fredly lagi. Enggak, ada Raisa. Aduh gue lupa liriknya lagi. Refnya gimana sih Brigadir Aniza? Sudahlah. Ya, itu. Terus saja bilang terserah. Biasanya kau sekedar pasrah. Bila tak ada yang berubah, benarkah kau ingin Bila tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin menyerah? Itu Gimana kan ya? nih? Tapi itu emang lagunya deep banget, dalam banget. Oh iya. Kalau lagu yang menurut Brigadir Aniza merap 2025, lagu ter 2025 apa? Kalau versi aku ya, kalau ada Oh iya, 9 bener, iya sih, nyawa Kak, itu. mau Kayaknya itu ya, Kak. semamu saja. Semu itu menurut gua oke, kamu pemenang lagu 2025. Nah, iya bener. Mungkin kalau gue karena versi udah yang akhir tahun ya, jadi masih nempel banget. Bener, tapi terbuang dalam waktu juga best. Ya, badaikan datang. Bener. Tenet. Bener. Karena filmnya juga itu berbarengan ya. Kalau aku cari dulu ya, Boleh, ya. boleh. Nanti setelah laporannya Brigadir Aniza aku bakal keluarin ya. Trap up aku ya. Oke, silakan. Kita laporan dulu, silakan Brigadir Silakan Aniza. Brigadir Aniza. Ya, terima kasih Ariel dan juga Indi serta selamat pagi Detikers. Saya Brigadir Anissa akan melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini di jalur flyover arah Tendian yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau kondusif lancar, dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan masih terpantau relatif lancar untuk pagi hari ini.
Begitupun untuk arus lalu lintas di jalur tol dalam kota arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Berikutnya kita beralih ke kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas pagi hari ini dari Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto masih terpantau kondusif lancar pada pagi hari ini, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Semanggi yang akan mengarah ke Tomang, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dari kawasan DKI Jakarta, Detikers kita akan bergeser ke kawasan Pospol Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Maksud kami Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Ciawi pada saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas, bisa kita saksikan bersama. Hanya kendaraan dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta atau Ciawi saja yang dapat melintas pada pagi hari ini. Dan kondisi arus lalu lintas juga terpantau ramai dan mengalami ketersendatan. Peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini terjadi di kawasan ini mengingat Bogor di kawasan puncak ini merupakan salah satu destinasi wisata yang seringkali dikunjungi bagi masyarakat di kawasan Bogor maupun di kawasan Jakarta yang akan menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan. Dan dari arah sebaliknya masih ditutup sehingga tidak dapat melintas dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat adanya dominasi masyarakat di kawasan ini karena terdapat pasar dan juga untuk buka tutup arus lalu lintas pada saat ini bersifat situasional. Kami menghimbau untuk selalu tertib dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Masih di kawasan Jawa Barat, kita akan beralih ke kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung. Arus lalu lintas dari tol Cilenyi yang akan mengarah ke Cibiru terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Garut maupun Tasikmalaya yang akan mengarah ke tol Cilenyi. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta antisipasi karena seringkali terlihat adanya angkutan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 137 kasus laka lantas. Dengan rincian 31 meninggal dunia, 47 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari data tersebut 40% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk sebelum melakukan perjalanan mengecek kembali pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak serta selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Dalam informasi pada pagi hari ini silakan kembali ke Indi dan Aryo di studio. Aku sudah menemukan lagu aku di tahun 2025 ini. Apakah itu judulnya? Aku akan nyanyikan lagu ini. Boleh. Yang aku yakin semua warga tahu. Lia ade nona makin gak bikin kakak jadi suka. Dulu ade rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak Lia ade tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ade nona jang terlalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Oh itu tak bola balik. Yes. Iya. Yes. Apa ada Nona Ambon di sini? Iya, betul. Dan tak bola balik itu Itu 2025. katanya temen gua anaknya bener-bener gak bisa berhenti loh untuk tak bola balik. Sampai Lagu mau itu ya? iya beneran kayak kalau streamsnya dia 100 juta, nasi temen gua, anaknya temen gua tuh 90 jutanya. Karena dia bilang beneran gak mau lagu yang lain, itu terus harus di play gitu. Tapi gara-gara setiap kali, jadi lately kalau aku nge-MC, nyanyinya itu mulu, si penyanyinya itu lagi maksudnya. Pasti. Lagu itu mulu coy. Iya, di ending Gokil. tuh harus ada lagu itu ya kan, buat Iya. kayak closing gitu. Bener. Sama ada yang baru tapi gua nggak terlalu hafal, tapi gua menyimpulkan dari scroll TikTok gua, kayaknya ini lagu banyak yang hafal bocil. Apa? Tor monitor, Iya, ketua. udah gitu doang. Tapi sampai anak-anak tuh sampai bener-bener hafal banget gitu loh. Ya emang bocil tuh adalah ini ya, pengabsorb yang baik ya, mereka tuh spons gitu kan. Sama satu lagi. Apa? Dua jadi satu, belah hati aku. Ini enggak. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Ini enggak. Ku merasakan apa yang ku rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tapi gue bisa nebak penyanyi.
tensi gitu Iya, ya. bener. Gila, padahal gue gak pernah denger lagu aslinya. Karena itu tiap kali gue nge-MC mereka lagi. Oh iya, memang dia lagi top Tensi tier lagi Gen Z. naik daun banget. Gila ya, she's growing so much ya. Iya. Naikilanya juga. Naikila juga. Bertiga itu kan sama JMC juga. Ya. Kelompok lah. Ya udah kalau gitu Brigadir Aniza, nanti kita ketemu lagi ya karena kamu sudah di Jakarta, jadi akan sering-sering melaporkan dari beberapa titik. Nanti ya. di part 2 dirimu lagi. Iya, berdua aku lagi. Jangan Best. bosan ya, Kak. Oh enggak dong, justru kita pengen tahu karena kalau kamu yang laporan dari studio kan berarti lebih luas lagi jangkauan. Benar. Atau kalau boleh request Kak temennya, kita mau request Brigadir Satria. Karena Benar. tahu nggak, jadi Brigadir Aniza selama kita 3 Benar. tahun ya belum pernah ada yang laporan cowok muncul dia kemarin pertama kalinya. Jadi menurut kita Gila. tuh kayak wow, ada juga yang laporan cowok ternyata ya. Dan di momen Ada ketika Kak, dia di puncak kan? Iya. Dan di momen ketika Brigadir Susan aja nggak mau di Detik Pagi, tiba-tiba ada Brigadir Satria muncul, gue langsung kayak nyali lu gede. Iya, dan dia di hari pertama kita paksa sambung lagu, tebak-tebakan lagu kayak Dia misalnya, bisa. Dia bisa, Dia Kak. bisa keep up. Dia bisa sih dengan mukanya yang datar itu. Jadi menurut aku dia Please. masuk geng ini sih. Please, dia masuk geng kita. Dia masuk dalam radar Detik Pagi ya. Betul, betul. Jadi kita nunggu jadwal dia lagi ya. Iya, Sampai bener. ini ya kayak ke koordinatornya ya. Iya. Pokoknya Oke, sampai di titik betul, di mana? sampai ya. Iya, sampai di titik di mana Brigadir Susan akhirnya kayak oke, gue mau deh dikerjain di Detik Pagi. Nah, kita akan ke Brigadir Satria. Ya, gitu. Makasih ya Brigadir Aniza udah dengerin curhatan Terima gue kasih, host Arya, gak jelas udah ini ya. Dadah. Terima kasih, dadah. Bye-bye. Kita mau ke berita dulu. Mau ada Karena info nggak hari biar- ini? Iya, Mau biar ada. esensinya. Ada. Tapi yang ringan aja ya. Iya boleh. Karena udah nuansa akhir tahun, bukan akhir pekan lagi, ini akhir tahun. Udah ada guys. nuans ya. Nuansnya tuh kayak udah Happy New Year. Gimana kalau kita ngebahas tentang film-film yang mungkin bisa dijadikan referensi menghabiskan akhir tahun 2025 ini ya? Boleh ya, yang bisa di rumah aja nontonnya dong kalau bisa. Ada, karena ini memang ada di OTT. Oh baik Yes. ya, dan kayaknya hampir semua yang langganan OTT platform yang ini dia langganan ya. Yes, benar. Kita mulai dari film yang menjadi film nomor 1 di Indonesia penjualannya ya. Iya, Ada itu dia. film JUMBO alias Jumbo ya. Tunggu ya, aku mau ngambil krecek-krecek biar meriah ya. Oke, dia lewat ke belakang gue lah, nggak lewat belakang kamera ya. Ada film yang mengikuti kisahnya Don ya. Nih, apa ini? Don. Betul, Don ya. Don't play lah. Don't play. Seorang anak yatim piatu usianya 10 tahun yang sering diremehin karena berbadan besar. Nah, pelariannya adalah buku dongeng peninggalan orang tuanya yang penuh keajaiban. Pas bukunya kemudian dicuri, Don mulai petualangan penuh makna tentang keberanian, persahabatan, dan percaya sama diri sendiri. Hangat, imajinatif, dan menyentuh. Dan ini bisa ditonton di Netflix dari tanggal 25 Desember 2025 kemarin. Ya, Iya. bisa ditonton ya, berarti udah ada. Nah yang berikutnya ini rekomendasi gue mau cerita dulu ya. Gila, Kenapa jadi nih? kemarin gue dikirim sama Ibu Arfi linknya Iya. dari Netflix. Aryo tuh nonton gak waktu itu? Nonton ya? live gue. Gila sih, best banget ya. Itu kan gue dari pas awal, kita waktu kayaknya masih di studio lantai Lama, 9 ya. bener. Pas beli kan, gue tuh pengen beli juga tapi gue ngerasa kayaknya saat itu gak mungkin deh gue bisa berangkat gitu ya. Terus udah gitu, Karena ini acang-acang mau melahirkan. itu tuh udah prediksi udah lahiran dan pasti lagi hektik-hektiknya Betul. kan gitu. Terus gue inget kalau mereka akan jual versi live streamingnya nanti. Itu aja ternyata pas udah pegang baby kan dar-der-dor. Jadi ternyata gue juga gak sempet tuh beli live streamingnya gitu. Udahlah gue lupa kan gitu. Nah kemarin dikirim sama Ibu Arfi. Gue langsung makasih banget meluncur. Nah gue nonton nih. Jadi gue tuh sambil pumping itu gue harus ada tontonan yang bisa bikin gue stay. Karena kalau enggak gue pengen buru-buru beres yo. Oh. Sedangkan gue harus ngulur waktu selama mungkin kan. Kalau bisa 30 menit lah gitu. Nah, akhirnya kemarin gue nonton itu. Baru sampai openernya doang gue udah ngakak-ngakak dan pecah banget sih yo. Dan gue cinta banget sama pemilihan opener yang ajaib banget sih menurut gue, kayak balance banget mereka tuh ya untuk ngimbangin si tentu saja bintang utamanya gitu. Terus yang terjadi adalah itu kan sepengetahuan gue ya kalau nggak salah sekitaran 2 jam atau 2,5 jam ya. Nah let's say 2 jam aja biar bulat gitu. Gue pas nonton kemarin udah sampai hampir setengahnya. Baru hampir setengahnya ya guys, belum setengahnya. Jadi let's say kalau 2 jam berarti itu tuh 50 menit lah. Lo tahu apa yang gue lakukan? Gue stop, gue nonton dari awal lagi yuk. Karena gue nggak mau itu berakhir yuk. Saking gue nggak mau itu habis, sumpah gue nggak mau. Jadi sampai
sama aku. Begitu udah 50 menit, oke kita geser lagi, kita nonton lagi dari awal. Gitu Gila, ya, gila gila. sih. Gue kalau udah Wow. kesukaan film sesuatu tuh gue kayak, hah, nonton lagi gitu. Bahkan ini belum sampai ending karena gue masih pengen, tar dulu gregetnya gue pirit-pirit banget yo. Oh, Dan kita lagi ngomongin film Mensrea The Tickers. Ini sebetulnya adalah bukan film tapi tayangan dari kemarin itu Panji Pragiwaksono kan bikin apa namanya special show yang gede banget ya di Indonesia Arena. Berapa penonton? 10.000 ya yo? hampir 10.000 tapi tetap ngobrol terakhir itu sekitar 8.000-an. Dan kalau nggak salah waktu itu di hari H itu kan Indonesia Jakarta lagi genting ya, lagi banyak pendemo segala macam gitu. Jadi lagi agak kurang kondusif apalagi untuk di area GBK dan sekitarnya gitu. Tapi ternyata tetap berjalan dengan keren banget. Bahkan teman kita salah satunya adalah Ibu Arfi ya sempat berdesak-desakan dengan pendemo ya. Ya, Masuk ke barisan pendemo kalau nggak salah. bener. Gitu. Nah, jadi The Tickers buat kamu yang ketinggalan sama kayak aku, jangan sedih, kita bisa nonton tayangannya di Netflix karena dia udah naik di 27 Desember kemarin ya. Jadi Mensrea ini adalah stand up show dari Indonesia pertama yang masuk ke Netflix. Keren banget. Gokil. Dan baru 2 hari tayang, pertunjukan ini sudah berhasil menduduki peringkat 1 di top 10 TV shows di Indonesia Today. Nah, digelarnya kemarin tuh tanggal 30 Agustus ya 2025 dan ini menampilkan stand up comedy show yang fokusnya ngulas isu politik dan juga demokrasi secara edukatif dan juga satir, bukan pembahasan kriminal sungguhan. Dan dia mengatakan kalau walaupun istilah mensrea artinya adalah niat jahat, tapi acara ini bukan bermaksud untuk membahas kejahatan nyata, melainkan sebagai cara untuk membuat orang berpikir lebih cerdas dan juga sadar tentang perannya sebagai warga negara dalam demokrasi. Nah, Panji juga emang udah lama ya katanya bermimpi untuk punya pertunjukan stand up yang masuk Netflix. Dan itu juga yang jadi alasan dirinya mulai berkarir ke USA atau di Amerika Serikat. Dan ternyata udah deh berhasil sekarang special show Indonesianya masuk ke Netflix. Ini keren banget ya. Dan beberapa bulan atau beberapa waktu sebelum Panji melakukan stand up show spesialnya ini tuh gue cukup lihat Panji sering warawiri di setiap podcast orang ya. Dan di sana dia pasti ngikutin topik yang dibawa sama hostnya. Misalnya ngomongin finansial ya dia ngomongin tentang finance, ngomongin tentang parenting dia ngomongin tentang parenting juga. Tapi habis itu diselipin tentang si promo Mensrea ini. Jadi memang promonya cukup jor-joran sih dia lakukan gitu. Dan gue inget sih karena dia sempat bilang bahwa ini tuh bukan buat tanda kutip ngata-ngatain politisi gitu ya, tapi justru untuk mengeduket nih kita-kita si para pemilihnya supaya next time orang-orang kayak gitu yang kalau lo rasa nggak kompeten dan nggak becus gitu jangan dipilih lagi. Yes. Gitu. Jadi poinnya adalah kitanya yang diedukasi The Tickers. Kalau kamu ngerasa kerja pemimpin nggak bener ya kenapa lo pilih gitu kan yang milih lo juga. Satu lagi yang perlu gue baris bawahi adalah karena gue bisa melihat bahwa penonton di Indonesia makin kesini makin pintar. dewasa. Yes. Jadi mereka makin bisa nerima kayak gini-gini. Kalau sebelumnya ketika ada masalah kritik dikit tentang pemerintahan lah atau tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan public figure lah, kita tuh seringkali mudah tersinggung, kemudian juga akhirnya jadi ngompor-ngomporin, akhirnya malah jadi menimbulkan kebencian satu sama lain. Tapi berbeda dengan sekarang, makin kesini nih ya, dengan orang-orang yang nonton langsung aja pada saat itu 8.000-an something, itu tuh bisa menunjukkan bahwa penonton Indonesia saat ini sudah semakin dewasa, mereka sudah semakin bisa nerima bahwa ini adalah bagian dari sebuah pertunjukan, bagian dari sebuah komedi satir gitu ya. Jadi ya kalau misalnya lo tersinggung atau lo gampang marah, ya susah gitu di zaman sekarang, nggak bisa juga. Dengan apa yang ditampilkan oleh Panji dan bahkan sekarang tampil di OTT, buat gue ini udah sebuah kemajuan yang sangat drastis banget. Jadi gue bangga sama penonton-penonton Indonesia, kalian hebat-hebat, kalian keren-keren ya. Nice. Keren banget ya, ayo perbanyak yang kayak gini-gini ya, biar kita juga semakin melek bahwa ya bener, apalagi kan yang di deliver kontennya termasuk ini tuh politik banget gitu, supaya mengedukasi juga masyarakat supaya pintar berpolitik dan menjadi bagian dari politik Indonesia yang mana kan kita demokrasi The Tickers, jadi kita yang milih gitu, makanya kita ini harus pintar, jadilah pemilih yang pintar. Betul. Satu lagi mungkin film yang bisa dijadikan pilihan ini adalah Ting Ning alias Tinggal Meninggal. Terima kasih buat teman-teman Tinggal Meninggal, tentu bisa mengundang kita juga untuk datang langsung pada saat premiernya dan memang bagus banget filmnya. Salah satu film yang bisa dijadikan pilihan lah ya ketika lagi berlibur di hari-hari momen-momen holiday seperti ini. Tinggal Meninggal ini adalah film drama komedi tentang Gemma, seorang pria yang setelah kehilangan ayahnya justru menikmati perhatian dari orang sekitarnya dia. Sampai akhirnya terjebak dalam situasi absurd dan juga refleksi soal kehilangan, empati dan juga validasi. Dibintangin sama Omar Raesteglal, ada Mawar De Jong, ada Cindy Huang dan juga Ardit Erwanda. Film ini tayang di Netflix mulai 1 Januari 2026. Jadi silakan ditonton gitu ya.
ya. Kalau buat aku pribadi mungkin aku bisa mengatakan bahwa film ini salah satu film yang kemudian menyuarakan apa yang pernah dilakukan sama kita waktu kita kecil. Karena banyak sekali bayangan-bayangan, mimpi-mimpi, khayalan-khayalan yang ada di dalam benak kita gitu. Yang mungkin waktu kecil kita hanya ada di dalam otak doang, tapi ternyata ada sebagian orang yang bisa kemudian ngeluarin itu semuanya dan menjadikan itu sebuah kenyataan. Nah tapi hasilnya seperti apa? Di film yang satu ini diceritakan dengan sangat baik sekali sama seorang Christo Emmanuel sebagai sutradara. Best. Mantap ya, ini dari Imaginary lagi ya, Ya. satu lagi dari Imaginary Betul. ya. Nah kita sekarang ngomonginnya mungkin yang coming up next Detikers ya, jadi akan segera tayang supaya ada tabungan tontonan kamu nih sampai dengan Januari nanti. Mungkin dari film Indonesia lagi ya, gue ngambil yang akan tayang di tanggal 8 Januari nanti adalah film drama keluarga Indonesia yang sebelumnya sudah meraih lebih dari 900.000 penonton bioskop dan sekarang sudah ada di Netflix. Ini juga bagus katanya coy. Ada Amanda Rawless dan ini nyeritain tentang konflik keluarga, mimpi yang terpaksa dikorbankan dan juga pertanyaan besar tentang kebahagiaan dan pilihan hidup seorang ibu di masa lalu. Judulnya adalah Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Jadi di salah satu trailernya ada ngeliatin Eva Celia ribut sama Amanda Rawless dan juga ada bapaknya. Itu tuh bener-bener kayak satu satu scene yang menurut gue sebenarnya orang tuh pernah lo ngalamin kayak gini. Ini ada Bu Jack Depp juga sebagai ayahnya. Jadi sesuatu yang memang terjadi normal di sebuah keluarga tapi jarang mau diangkat karena rasanya memang tidak menyenangkan. Rasanya tuh nyesek banget ke hati. Tapi mereka berhasil meng-capture ini dengan sangat baik dan ketika nonton gitu ya, aku tuh rasanya jadi nyes aja gitu kayak oh ya ternyata nggak cuma keluarga gue kok yang quote unquote berantakan gitu. Ada keluarga lain juga yang berantakan dan kita semuanya sama-sama surviving, berusaha untuk baik-baik aja. Tapi ya harus dihadapi karena ya namanya juga keluarga. Itu suatu hal yang bondingnya, ikatannya emang gak bisa lepas karena ikatannya ikatan darah. Betul sekali, blood is thicker than water ya. Jadi menurut gua film-film kayak gini tuh nunjukin bahwa ya ini hal sangat relate terjadi di Indonesia. Apalagi kan Indonesia mungkin sampai generasi sekarang ya atau generasi di atas kita adalah keluarga-keluarga yang banyak anak ya. Jadi rame gitu di rumahnya. Dan gue percaya hampir di setiap keluarga, bukan yang ngedoain atau nyumpahin di keluarga lo ada yang error ya, tapi pasti ada aja yang errornya. Either dari orangnya gitu atau mungkin dari kejadian-kejadiannya. Dan dari judulnya aja ini tuh bikin gue sebagai seorang ibu yang baru ya nge-trigger bahwa lo tuh perempuan harus pilih suami yang kalau bisa udah dengan kurasi yang sangat baik gitu. Meskipun kita nggak akan tahu apa yang kejadian ke depannya ya. Karena nanti misalnya let's say lo punya anak gitu ya. Anak lo tuh nggak akan bisa milih dia akan punya bapak yang seperti apa gitu. Tapi lo sebagai ibunya bisa milih lo pengen anaknya tuh punya bapak yang seperti apa gitu. Katanya ya. Jadi Detikers, gue paling suka film-film keluarga kayak gini karena itu tadi sangat dekat dengan orang-orang kita, orang-orang Indonesia, dan entah kenapa tingkat kerelatannya tuh tinggi gitu. Tinggal dibeda-bedain aja ceritanya dikit gitu ya, tapi poinnya adalah intisarinya tuh adalah hal-hal yang sama juga. Ya. Itulah dia. Ada rasa hangat, ada rasa yang tidak menyenangkan, tapi ya memang harus dihadapi. Karena kalau misalnya kita berpikir dengan jernih, kita bisa melihat bahwa nggak segala sesuatunya tuh indah kok. Kadang-kadang ada juga yang nggak indah, tapi memang harus ditelan supaya kita tahu gimana rasanya. Betul. Satu lagi mungkin buat teman-teman yang kemarin nggak sempat nonton film Sore, Istri dari Masa Depan, siap-siap aja. Karena di tanggal 8 Januari 2026 film ini akan tayang ya di Netflix. Berhasil mengumpulkan 3,1 juta penonton di bioskop, akhirnya kita bisa menyaksikan ini di OTT. Film ini mengisahkan Jonathan, seorang fotografer Indonesia di Kroasia yang hidupnya berubah ketika seorang perempuan misterius bernama Sore mengaku sebagai istrinya dari masa depan. Film yang satu ini buat aku sendiri ringan tapi berat gitu ya. Bisa dibilang ringan karena kalau misalnya kita nontonnya tanpa harus mikir, bisa banget kita bisa menikmati betapa indahnya semua scene yang di capture dengan sangat baik sekali sama Yandi Lawrence gitu ya. Dan kemudian acting dari keduanya juga menurut aku sangat menyenangkan ngelihatnya. Tapi bisa jadi berat kalau misalnya kita berpikir bahwa oh iya ini yang namanya dunia paralel ya, bahwa segala sesuatu itu bisa mengulang berkali-kali ketika ada glitch ibaratnya. Dan kalau kita membayangkan kita ada di posisi itu rasanya pasti nggak enak ya. Tapi kan namanya juga hidup ya. Tapi ada beberapa temen gue yang nonton film ini sampai berkali-kali ya. Ada sampai berapa kali? Aku satu kali aja sih, karena gua aku juga. tidak mau merusak
apa namanya kebengongan kita ya saat nonton itu gitu ya. sama aku tuh udah menikmati banget sama setiap scene-nya. Iya, Rasanya iya. kayak kalau harus diulangi lagi aku udah merasa indah sekali, udah merasa cukup. Jadi jangan terlalu berlebihan, takutnya ntar endeg gitu. Bener. Ya ini salah satu yang recommended juga kalau kamu belum kesempatan nonton. Tapi kalau mau nonton lagi silakan karena bisa sepuasnya ya selama sudah ada di OTT ini. Satu lagi mungkin film dari Indonesia ini nanti adanya di akhir bulan, tepatnya tanggal 29 Januari naiknya di Netflix, yaitu film berjudul Surat untuk Masa Mudaku. Nah ini mungkin buat yang udah dewasa atau udah ngerasa dewasa agak ketrigger dikit dengan judulnya ya. Karena memang ini mengisahkan tentang ikatan tak terduga antara seorang remaja pemberontak dan juga pengasuh tertutup di sebuah panti asuhan. Keduanya berusaha berdamai dengan masa lalu sambil menghadapi ancaman yang membahayakan panti tempat tinggal mereka. Wah ini kayaknya agak ada petualangan-petualangannya juga ya. Tapi bisa kamu saksikan satu lagi sungguhan film Indonesia dari kita The Tickers ya. Dicatat aja 29 Januari on Netflix. Masih baik film-film lain bisa disaksikan juga ya. Kita punya ada Stranger Things 5 The Finale di tanggal 1 Januari 2026. Ada Agatha Christie Seven Dials 15 Januari 2026. Kemudian ada The Rip tanggal 16 Januari 2026. Ada Cosmic Princess Kaguya tanggal 22 Januari 2026. Ada Bridgerton Season 4 29 Januari 2026. Dan Can This Love Be Translated di tanggal 16 Januari 2026. Silakan ditonton aja, dinikmatin. Mumpung ya sebenarnya kan kalau kayak gini hitungannya lumayan agak semi gratis ya, karena kita cuma bayar sebulan tapi bisa nonton sebanyak-banyaknya gitu kan. Malah kalau lo nggak banyak nonton agak rugi sih menurut gue ya. Tetap ya ibu-ibu ya. Oh iya bener. Itu tuh ada lah beberapa film ditonton dalam sebulan tuh gitu. Jadi jangan kayak auto payment aja terus, auto debit terus gitu ya. Dimanfaatkan lah. Iya. Oke. Terus kita juga mau ngebahas tentang dikit aja ya. Boleh. Yang tadi udah kita saksikan di tayangan menu hari ini gitu The Tickers ya. Kalau hari ini tuh bakalan ada buruh yang berdemo di Istana Merdeka. Ini dari KSPI atau lebih tepatnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan Partai Buruh yang akan menggelarnya besok The Tickers ya. Dan juga tentang apa demonya, yaitu tentang penolakan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2026 yang akan berlaku di Jakarta dan juga upah minimum sektoral kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Kalau dari Presiden KSPI dan juga Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini akan digelar di depan Istana Merdeka, Jakpus, dan juga katanya akan ada 1.000 buruh akan demo di 29 dan juga 10.000. Oke 2 hari ya berarti hari ini dan besok The Tickers ya dicatat aja hari ini dan besok akan terjadi kepadatan di sekitaran istana. Nah kemudian saya juga mengatakan bahwa tuntutan demo kali ini menolak penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 dan juga katanya tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan juga Kabupaten Karawang. Ini tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 yaitu sebesar 5,73 juta per bulan ya. Sementara upah minimum Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkannya adalah 5,95 juta per bulan atau hampir 6 juta ini The Tickers. Dan juga Said mengaku heran, gak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan dengan daya beli di Bekasi dan juga Karawang. Tapi katanya kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh. Biaya sewa rumah di Jakarta baik di kawasan Sunter, Pulau Gadung, dan Mogot sekitar Sudirman maupun Kuningan jelas tidak dapat disamakan dengan biaya sewa rumah di wilayah seperti Bekasi, Cibarusah atau Babelan ya. Alasan kedua adalah katanya penetapan UMP DKI Jakarta yang sebesar 5,73 juta itu lebih rendah dibandingkan hasil survei kebutuhan layak hidup atau KHL yang dilakukan oleh BPS. BPS mencatat KHL bagi pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta adalah sebesar 5,89 juta per bulan. Nah, jadi dari atas dasar hasil inilah KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta direvisi tolong UMP DKI Jakarta 2026-nya yang setara dengan KHL tadi landasannya yaitu di 5,89 juta per bulan. Kemudian mereka juga menuntut kenaikan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 2 sampai dengan 5% di atas KHL bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri. Demikian yang akan disampaikan oleh teman-teman buruh di hari ini dan juga besok. Ya, karena sebelumnya juga Iqbal menyebutkan kalau Aliansi Buruh Jakarta ini bakal melayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN ya. Secara hukum akan dilakukan gugatan ke PT-UN karena ini kan keputusan administrasi negara. Jadi secara gerakan akan ada aksinya ada 2 di Istana Presiden di Jakarta dan ke Balai Kota gitu.
gitu. Jadi siap-siap aja teman-teman mungkin yang selama ini ngerasa ini kan udah musim liburan jadi harusnya nggak macet. Nah belum tentu tuh karena bisa jadi hari ini ada demo, besok ada demo. Kalau ada kemacetan kita sabar-sabarin aja. Iya, gitu. karena mungkin masuk akal juga ya para buruh ini menuntut untuk dilakukan atau disegerakan hari ini dan besok. Orang tanggal 31 udah tahun baru dan ini kan sebetulnya jangan sampai ini mereka pengennya kejadian di tahun 2026 gitu. Ya. Justru sebelum berganti ke 2026 pengennya upah minimumnya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya apalagi buat DKI Jakarta katanya gitu. Iya. Dan kita beralih ke informasi lainnya, sepanjang libur kita kemarin ternyata memang ada beberapa kejadian yang tidak menyenangkan yang perlu kita update juga. Salah satunya mungkin kebakaran di Sarinah yang terjadi semalam di jam 9 malam begitu ya. Ya. Ini juga cukup mengejutkan, tapi selain itu juga ada kabar lainnya di mana terjadi kecelakaan kapal di Labuan Bajo. Betul. Banyak sekali yang sedang melakukan liburan akhir-akhir ini dan salah satunya adalah pelatih Valencia 3 ya. Yang anaknya, yang 3 anaknya ini meninggal dalam kecelakaan tersebut. Karena katanya sih pelatih Valencia ini barengan sama ketiga anaknya ini berada di dalam satu kamar sendiri katanya. Ya, di dalam kapal finishnya itu Iya. The Tickers ya, dan katanya memang ya mungkin kamu tahu yang pernah ke Labuan Bajo memang kita tuh hidupnya tuh pasti dari pulau ke pulau diem gitu ya dan gak turun dari kapal, jadi bermalamnya di kapal aja gitu. Sedangkan kita juga denger ya untuk Bali dan sekitarnya aja sekarang si ombaknya tuh dan cuacanya lagi gak bagus gitu. Seperti apa informasinya The Tickers ya untuk kabar dari pelatih tim sepak bola Spanyol ini, kita akan langsung terhubung dengan Mas Ambrosius Ardin. Selamat pagi Mas Ambrosius. Ya, selamat pagi Aryo dan Indi. Selamat pagi Mas Ambrosius, mungkin Iya, boleh selamat pagi, Bung. Bro, mungkin boleh Iya. diinformasikan nih seperti apa kronologi kejadiannya sampai dengan menewaskan pelatih Valencia ini. Dan kemarin kan sampai kemarin kabarnya sebenarnya masih hilang begitu ya, belum dinyatakan meninggal. Apakah sekarang statusnya sudah dinyatakan meninggal atau seperti apa bro? Silakan. Baik, Aryo dan Indi, perlu saya sampaikan bahwa kapal pinisi bernama Putri Sakinah yang tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo pada 26 Desember malam kemarin sekitar pukul 20.30 WIB. Jadi kapal itu dalam perjalanan dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Jadi baru setengah jam perjalanan, tiba-tiba kapal itu diterjang gelombang besar lalu tenggelam begitu. Dan informasinya kapal itu membawa 6 wisatawan asal Spanyol. Mereka satu keluarga. Mereka adalah pelatih tim B sepak bola Valencia di Spanyol bersama istri dan 4 anaknya. Nah, informasinya pelatih Valencia ini bernama Martin Fernando bersama 3 anaknya itu hilang, sementara istri dan 1 anaknya berhasil dievakuasi dengan selamat. Informasi dari Nakoda bahwa di kapal itu mereka berada di kabin berbeda. Martin dan 3 anaknya berada di kabin di lambung kapal, sementara istri dan anak bungsunya berada di kabin bagian atas. Saat kapal tenggelam, istri dan 1 anaknya berhasil keluar dari kabin, menyelamatkan diri, dan beruntung ada sekutu dari kapal lain yang datang menolong. Sementara Martin ini bersama 3 anaknya terjebak di kabin di bagian bawah kapal, di bagian lambung kapal. Mereka dicari sejak Jumat sampai dengan pagi tadi, dan informasinya ada 1 jenazah yang sudah ditemukan, jenazah anak perempuan, tetapi sampai saat ini masih dalam proses identifikasi. Jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Komodo Labuan Bajo untuk diidentifikasi secara medis apakah itu adalah anak dari Martin ini. Begitu Aryo dan ini. Oke, nah mungkin Mas Ambro boleh diceritakan nggak kondisi cuaca dan juga gelombang laut gitu ya pada saat kejadian ini menurut keterangan otoritas setempat dan juga saksi di lapangan emang seperti apa sih? Dan kejadiannya tuh kapan kalau boleh tahu? Apakah mungkin tengah malam saat semuanya tertidur atau pada saat kapal sedang berlayar di siang hari? Ya, Aryo dan ini kapal itu berlayar dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo itu hari Jumat siang ya. Kapal itu sudah melayar laut menurut kantor kesebenaran dan otoritas Pelabuhan Labuan Bajo. Cuaca siang itu juga cukup bersahabat ya, memungkinkan kapal untuk berlayar ke Labuan Bajo.
Atas pertimbangan itu, KSOP Labuan Bajo menerbitkan surat tujuan berlayar atau izin berlayar bagi kapal-kapal wisata yang berlayar ke Taman Nasional Komodo. Kapal itu berlayar siang, lalu kemudian sampai di Pulau Komodo. Malamnya pukul 20, kapal itu bergeser menuju Pulau Padar. Nah, saat kapal itu bergeser, cuaca cukup bagus menurut nahkoda. Tidak ada gelombang, lalu mereka berangkat. Nah, dalam perjalanan sekitar 30 menit perjalanan tiba-tiba terjadi gelombang besar dan yang muncul secara tiba-tiba. KSOP dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah menjelaskan bahwa gelombang itu adalah gelombang swell ya, gelombang yang muncul secara tiba-tiba akibat dari bibit siklon tropis yang terjadi belakangan ini. Kira-kira begitu Aryo dan Indi. Bro, dari titik jatuhnya atau tenggelamnya kapal tersebut ibaratnya, apakah kemudian memang sebegitu sulitnya dilakukan pencarian sampai akhirnya dari hari Jumat sampai dengan saat ini ya masih abu-abu begitu ibaratnya, masih belum ditemukan dan masih sangat sulit sekali. Apakah karena kondisi cuaca atau seperti apa bro? Ya, jadi begini, saat kejadian itu kan kondisi gelap gulita ya. Saat tenggelam, istri dan anak dari pelatih sepak bola ini berhasil keluar lalu berenang menuju Scotty. Begitu juga 4 kru dan pemandu. Nah, saat itu kru berusaha untuk menolong pelatih sepak bola ini dengan 3 anaknya. Tetapi saat itu kapal terus menurun ya, masuk ke dalam laut sehingga menyulitkan kru kapal untuk mencoba menolong 4 orang ini. Dari kondisi di lapangan saat itu terjadi gelombang tinggi, Scotty yang ditumpangi kru kapal juga nyaris terbalik karena diterjang gelombang pada malam itu. Kira-kira begitu Aryo dan Indi. Oke, Mas boleh tahu nggak untuk korbannya apakah memang hanya pelatih ini dan juga 3 anaknya dan juga yang selamat hanya istrinya dan 1 anaknya atau sebetulnya ada penumpang yang lain atau sebetulnya ini kapalnya private Mas, jadi hanya satu keluarga ini saja? Kalau nggak salah ada ABK yang juga menjadi korban ya bro ya? Iya betul. Ini kapal private, jadi di situ total ada 11 orang di kapal itu. Jadi 6 wisatawan keluarga dari pelatih sepak bola ini, 4 orang kru kapal termasuk nahkoda dan 1 tour guide ya. Jadi untuk penumpang yang berwisata hanya 1 keluarga dari Spanyol tersebut. Untuk korbannya sendiri, apakah yang lain ditemukan? Sementara ini belum ditemukan, Bu. Kecuali 1 jenazah yang ditemukan tadi pagi tapi masih dalam proses identifikasi. Oke. Nah, yang ditemukan dalam beberapa hari terakhir dalam proses pencarian adalah serpihan-serpihan dari kapal wisata tersebut. Dan kemarin 1 buah pelampung life jacket dari kapal tersebut juga ditemukan dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Oke. Berarti 4 orang ABK dan 1 orang tour guide ini masih belum ditemukan juga? Mereka selamat, mereka sudah berhasil dievakuasi bersama dengan istri dan anak dari pelatih sepak bola tersebut. Oke, nah untuk kondisi istrinya sendiri, istri dari Fernando Martin ini dan juga 1 orang putrinya yang selamat itu sekarang seperti apa nih? Apakah masih berada di kawasan Labuan Bajo? Mereka masih berada di Labuan Bajo dan tadi istrinya mendampingi jenazah yang ditemukan ini ke Rumah Sakit Komodo ya untuk membantu proses identifikasi jenazah tersebut. Dan perlu saya informasikan bahwa kemarin keluarga dari korban dari Spanyol sudah tiba di Labuan Bajo. Mereka ada 2 orang gitu, saudara laki-laki dari istri korban. Sejauh ini apakah sudah ada pernyataan resmi kemudian dari pihak berwenang terkait penyebab kecelakaan termasuk soal mesin kapal dan juga standar keselamatan bro? Kalau pernyataan resmi sudah dikeluarkan bahwa penyebabnya itu karena gelombang tinggi, gelombang swell gitu. Yaitu gelombang yang muncul secara tiba-tiba karena dampak dari bibit siklon tropis yang terjadi belakangan ini. Dan saat itu terjadi memang kapal mengalami mati mesin ya sehingga menyulitkan bermanuver menghadapi gelombang tinggi saat itu. Berarti dapat dikatakan ini sebuah bencana ibaratnya ya? Betul Bung Aryo dan Indi. Berarti adakah keinginan dari pihak keluarga dari pelatih Valencia ini kemudian ingin melakukan tuntutan atau ingin meminta kejelasan mungkin? Ya, sejauh ini keluarga tidak menyampaikan tuntutan kepada pihak manapun di sini. Mereka justru menyampaikan apresiasi, terima kasih atas kerja keras tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap korban beberapa hari terakhir. Mereka berharap pencarian terus dilakukan dan sangat berharap sekali
pelatih sepak bola itu dan 3 anaknya bisa ditemukan dan mereka bisa membawa mereka kembali ke Spanyol. Begitu Aryo dan Indi. Amin, amin, amin. Amin mudah-mudahan ya, karena Iya. pastinya ini akan bikin lebih sedih lagi ketika kita tidak tahu kejelasan seperti apa dan di mana gitu ya dari jenazah mereka kalaupun memang ditemukan tidak selamat ya. Ya setidaknya juga masih bisa dikembalikan ke negara asalnya Iya. dan juga dimakamkan dengan baik begitu ya. Betul, dikebumikan di tempatnya, mungkin ada makam keluarga dan seterusnya ya. Tapi kalau dari klub Valencia Football Clubnya ini seperti apa, Bro? Mungkin apakah ada responnya juga terkait tragedi ini? Ya, Aryo dan Indi, jadi klub Valencia juga 2 hari lalu sudah menyampaikan pernyataan publik ya, melalui akun media sosial mereka. Mereka menyatakan bahwa pelatih dan 3 anak ini dinyatakan meninggal dunia dan mereka menyampaikan ucapan bela sungkawa. Tetapi otoritas di sini belum pada pernyataan resmi bahwa mereka sudah meninggal. Status mereka masih dalam pencarian begitu. Iya, sekali lagi kita masih sama-sama berusaha begitu ya sebaik-baiknya dari tim SAR juga, Basarnas juga untuk kemudian bisa menemukan pelatih Valencia ini bersama 3 anaknya. Mudah-mudahan ada kabar baik ke depannya. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai apa yang sudah terjadi saat ini, mungkin agak sulit juga ya kalau misalnya kita bilang apakah akan ada penanggulangan khusus yang bisa dilakukan oleh kita agar kejadian ini tidak bisa terulang. Karena ini merupakan sebuah bencana yang ya tidak bisa kita hindari juga ya, Bro Amro ya. Ya betul Aryo dan Indi. Ya jadi kita sama-sama mendoakan aja mudah-mudahan memang ya ke depannya kita bisa lebih berhati-hati lagi dengan adanya cuaca yang tidak pasti ini, dengan adanya siklon ini, mungkin sebaiknya kita menghindari untuk daerah perairan gitu ya, laut maupun juga udara kalian dia. Ya dan mudah-mudahan juga ini cepat berlalu ya. Aryo dan Indi, perlu saya sampaikan bahwa sejak 2 hari lalu sampai hari ini pelayaran ke Pulau Komodo dan Pulau Padar masih ditutup ya. Oke, ya. Karena cuaca masih buruk. Izin berlayar akan diberikan bagi kapal-kapal setelah cuaca kembali membaik. Oke, rencananya sampai tanggal berapa tuh Bro Amro? Itu belum bisa dipastikan batas waktunya karena saat ini kondisi di Labuan Bajo juga masih cuaca buruk. Ya. Saat ini di Labuan Bajo masih hujan cukup lebat di luar ini. Jadi masih fleksibel ya. Ya betul. Baik. Iya. Bro Amro, terima kasih banyak Bro Amro untuk laporannya dan informasinya. Terima kasih, sehat Thank selalu you. dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Aryo dan Indi. Terima kasih banyak. Nah ini juga jadi informasi ya buat teman-teman siapapun itu mungkin yang lagi liburan di Labuan Bajo dan berkecil hati mungkin ya nggak bisa berlayar akhirnya untuk hopping island dari Pulau Padar ke Pulau Komodo dan seterusnya gitu. Ya mungkin diterimain aja bahwa kondisi lagi begini dan kita nggak mau juga mungkin ngedengar ada nyawa berikutnya yang melayang atau mungkin ada kejadian yang tidak mengenakan lagi gitu. Ya udah dinikmatin aja dulu mungkin di Pulau Karimun Jawanya gitu ya untuk bisa kok Karimun Jawa sih? Kalau Komodo, Bukan. Pulau Padar, Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Kalau Karimun Jawa itu di Jepara. Soalnya aku dari kemarin ngeliat liburannya teman kita main Lutfi, seru banget di Karimun Jawa. nggak apa-apa, biarin dia kan yang hidupnya cuman Di laut. laut. Tapi Dia menurut aku tuh kayak Avatar kedua sih. Di yang film Avatar Iya. kedua. Nah gitu itu kehidupan dia. it's okay. Iya. It's okay. Mungkin dia udah terlalu mumet yang ngurusin kehidupan perkotaan ya. Iya. Gue sih bisa memaklumi. Sama ketidakpastian ya. Iya, Karena menurut benar. dia yang pasti adalah Nyebur. laut dan pantai. Betul, dan juga Iya. ke kayak tebing-tebing apalah itu gitu. Ada kayak cave-cave yang ada air. Gitulah pokoknya. It's okay. Pi, nikmatin aja liburan lo. Pi gak usah cepet-cepet pulang ya. Iya, tapi mungkin gue setuju banget kalau di bulan Desember ini sampai dengan awal Januari mungkin lebih berhati-hati kali ya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, nggak usah dulu berterbangan menggunakan pesawat terbang ataupun juga di area perairan karena lagi cuacanya nggak jelas dengan siklon ini yang juga tiba-tiba kalau misalnya kita update terus dari BMKG itu bisa tiba-tiba muter, bisa tiba-tiba gerak kemana ini yang susah diperkirakan aja sih. Iya, dan juga yang jalur darat juga bukan artinya tidak berhati-hati ya, karena kan Iya. jalur darat juga ini macetnya luar biasa detikers. Jadi tetap semangat kalau emang harus nyetir, tetap fit ya dan usahakan jangan ngantuk. Kalau ngantuk jangan nyetir, kalau nyetir jangan ngantuk. Cakep. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.
Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi hari ini tuh kayaknya sangat terasa kekeluargaannya, Di. Betul, dan seru banget ini mah bestie aku. Ngaku-ngaku bestie. Gila kali ketemu juga baru 5 menit yang lalu ya. 10 menit lah, 10 menit. 10 menit ya? 10 menit lah, Lumayan ya. ngebahas lampu merah di Bandung. Nah, yang lama banget. Ini tapi yang menarik. Karena kita menemukan bahwa kita sebagai USDA alias utusan daerah Fraksi di daerah, Jakarta. biar keren, fraksi daerah. Fraksi daerah Fraksi daerah, ya, kita di langsung. Jakarta. Ternyata kita menemukan satu fakta bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang dari daerah yang sama, rasanya tuh menyenangkan banget. Karena Benar. begitu kita ngobrol bahasa daerah keluar dan tiba-tiba rasanya jadi kayak akrab banget, kayak ketemu sama teman lama, tau gak sih? Bener, padahal baru kenalan ya tadi ya. Kayak punten nih mah bapak ya. Tapi meni akrab gitu ya. Tapi kalau dilihat secara jabatan, Luar kita tuh biasa. ngomongin dari tadi sembarangan banget sama beliau. Karena beliau ini sangatlah merakyat ya, the real Bener, gitu. Kayak bener. Kalau kata kita mah baru tongkrongan kayak gini. Nah, kan. tapi justru dengan barudak tongkrongan ini rasanya kalau kita mau curhat juga jadi lebih nyaman. Betul. Karena nggak ada jenjang, nggak ada gap. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Please welcome. Oh, gaya Kayak please MC, welcome. kayak MC kita ya, kita present, inilah dia. Bapak Pak Iwan Suryawan. Siap. Nah, Salam. eta. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Hapunten. Kita manggilnya apa Bapak? Kang Iwan? Saya tuh biasanya dipanggilnya Abah bahkan. Abah. Abah, Lebih Abah Abah. Iwan. ya. Cocok. Iya, Abah. Cocok bener. Lebih enak Abah. Lebih enak Abah. Abah, dengar lagi puasa ya? Masya Allah. Masya Allah. Bang. Ceritanya lagi belajar. Bah, atau kan pereheula we lagi dari akhir tahun atuh. Udah kemarin ke sepere enak. Oh iya. Pernah di hari Minggu, hari Senin nama puasa Senin lagi. Kamis. Senin Kemarin Kamis. perewa enak yang puasa. Berarti Senin Kamis. Yang penting yang puasa nggak boleh mengganggu yang nggak puasa, itu aja prinsipnya. Iya. Oh, ibadah kebalik harusnya mah kita ya yang gak Iya. puasa. Daun naon dia di dia kayak Iya sih benar. Tadi nama ada, tadi mah mau kita suguhin Tadi mah ada Bapak. matcha green tea Pak aku mah. Wih. Heeh. Maca Bapak- aja. Suka sama macaan gak Bapak? Oh, maca. Maca. Cek kitab. Kata si Bapak teh meni gaya macam-macam. Biasanya kayak jukut goreng. Bener Pak. Bu Jukut Imas. garing nu garing eta nyebu Iya, Imas. bayang micinnya teh, ya Allah. Taya teh nunggunahan teh Pak. Padahal micinan nunggunahan. Heeh, bener. Mulai naman teu. Yang minyak nate gini Pak. Oh. Jalan tuh. Udah aku jadi bocor pisan Sunda ya sama si Bapak. Iya bener. Udah. Takut kasihan, nanti tuh ada subtitle di bawah ya. Bener. Oh bener, Iya, harus ada. iya, harus ada itu, Cuma, itu. ya, kalau enggak. Ya. Pak, Bener. terima kasih. Udah Abah, datang. hatur nuhun. Terima kasih udah mau main sini. Justru saya juga berbahagia bisa ketemu kalian. Iya, di, Mas di Abi. detik itu benar. Bisa tuh Pak MC mah di. Astagfirullahaladzim. Dia mah masuk mulu Bapak. Dia mah tidak boleh ada peluang dikit dan asup. Iya makanya. Abah sepaket. Jadi, benar. Orang kan duaan. Sepaket. Ya tinggal tekan aja. Tekan ya benar. Kamu tekan mah mau ditransfer. Bah, kita mau ngobrolin nih tentang Ya. DPRD di Jawa Barat gitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang dari Abah sendiri, bagaimana Abah melihat kondisi kesejahteraan rakyat Jawa Barat akhir-akhir Sebagai ini? neneng Jabar Pak. Jadi mun dikeureuh teh darahnya teh Jabar tah Pak. Jawa Keluar Barat. tehnya Kalau gitu. Jawa Barat gitu. Darah birunya. Heeh. Persib. Persib nu aing nu saha? Aing usaha. Eta pun orangnya nanya. Aing usaha. Kadang mun keur setes mah aing maung Pak. Mau nggak Bandung? Gimana Pak? Ya, kan namun berbicara kesejahteraan mah dinamis ya. Tidak di satu sisi mungkin ada orang yang sedang mendapatkan suasana yang lagi nyaman, ada yang lagi dan itu tuh selalu di dalam keseharian kita dalam pemerintahan itu selalu ada mewarnai dalam kehidupan bahwa upaya pemerintah yang menaikkan kesejahteraan itu mah selalu. Tapi di saat ketika naikkan ini pengangguran iya. Jadi terus bergerak dinamis. Tapi kenyataannya kita selalu berupaya untuk meningkatkan angka kesejahteraan itu. Sampai sebenarnya kelihatannya juga akan panjang perjalanan ini. Tetapi upaya-upaya itu kita lakukan. Dan tentunya tidak bisa anggota dewan. Tetapi harus dengan gubernurnya juga, dengan eksekutif. Legislatif dan eksekutif kudu-duaan gitu. Iya, Tuh, iya, harus kawin ya Pak ibaratnya ya. Astagfirullahaladzim, Ya kawin maksudnya harus wae, berbarengan atau Pak Ya, sasarangan babarengan teh kan bener Oh, ya. iya. Ngobrol sama Abah tuh jangan sembarangan ke pemilihan Bener, kata-katanya. harus bener Betul. diksinya ya. Iya. Tapi saya suka tadi ya, bahwa kita mah masukkan nongkrong gitu ya. Iya. Makanya saya mah lebih suka yang informal, nggak suka yang diformalin.
Iya Iya. benar Kalau karena nggak diformalin suka kaku dan mati cenderungnya. dan nanti nggak semuanya ngerti Pak, kan kita juga mungkin ada yang baru-baru belajar gitu ya, yang Benar. adik-adik masih kecil gitu, itu kan mereka juga bisa belajar akhirnya gitu dari obrolan ini Pak. Tapi kan kalau Jabar mah memang si demografinya juga tinggi ya Pak ya, maksudnya Iya. masyarakatnya juga banyak. Nah apakah itu juga yang mungkin menjadi tantangan Pak, karena mungkin bisa di satu sisi ya yang sejahtera meningkat, tapi kan karena masyarakatnya banyak yang di sini juga meningkat juga. Nah jadinya gitu nggak sih Pak? Betul, jadi kan di dalam wilayahnya aja kita blok barat ini misalnya Bogor, Depok, Sukabumi, Bekasi ini kan blok ini kan perekonomiannya maju ya katakan gitu. Terus Bandung Raya juga demikian. Nanti di Pantura lain lagi. Timur lain lagi, grup Tasik, Pangandaran sampai ke Pangandaran. RCK Pak, RCK, Ranca Ekek. Ranca AK. Ame-ame kayak barat-barat gitu jadi RCK. Rencekek ya. Rencekek. Rencekek ya. Benar. Jadi dari ini aja memang akan beragam ya kualitas dan perilaku kehidupan itu. Dengan 51 juta penduduk ya, tidak semudah ya kayalah, bukan semudah maksudnya beda dengan Jakarta yang ngotak semua gitu ya. Walaupun di pinggir-pinggirannya juga banyak kan begitu. Sama Jakarta yang segitu aja di pinggiran masih ada yang gitu, apalagi Jawa Barat yang luasannya cukup ini dengan aneka ragam. Tadi betul-betul harus memotretnya tuh tepat gitu loh. Untuk memberikan ini kita naikin yang sebelah sini, yang ini juga naikin. Oh tapi berdampak yang ini hilang gitu. Misalnya aja pengangguran ada, yang ini dientaskan muncul lagi yang ini, kan berputar terus. Iya. Dinamis gitu. Tapi bahwa upaya kita orang yang meningkatkan itu heula, nah itu harus ada. Nah itu teh apa Pak? Karena mungkin banyak yang dikeluhkan ke Bapak gitu ya selaku wakil dari rakyat gitu ya. Isu apa Pak yang paling santer? Mungkin kita kalau bisa bilang ya untuk kesejahteraan kan pasti ekonomi ya Pak ya. Betul. Tapi ekonomi itu kan banyak faktornya ya Pak. Dari Banyak. pendidikan, dari apa naon Pak yang kira-kira apa lapangan pekerjaannya atau apa? Yang jelas kan pemenuhan kebutuhan dasar kayak pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan tentunya ini menjadi perhatian yang sangat serius. Dan gubernur kita yang sekarang kan ke lapangannya Pak Dedi mah. Dan jangan lupa harus tetap dinyalain kamera biar bisa lihat kan. Benar, dan bisa dilihat real time beliau di lapangan gitu ya. Artinya beliau mencoba melihat kondisi real di masyarakat seperti apa gitu ya. Tapi secara makronya juga terlihat ya. Tadi yang pendidikan ingin kondisi semua harus sekolah, walaupun masih banyak yang belum sekolah atau masih di tingkat lama sekolahnya masih di tingkat SMP dah. Harusnya kan sudah 9 tahun atau 12 tahun dan itu udah aman. Dan itu tuh untuk memperjuangkan ke sana tuh berat. Dan makanya sekarang gubernur naikin lagi nih, sekolahnya ditambahin, dibenerin segala macam. Walaupun kemarin masih banyak rame ya, itu menang studi tour lah, inilah segala macam. Tapi kan dilihat itu untuk tadi jaga-jaga ekonomi orang tua juga gitu loh. Benar. Jangan sampai yang substansinya hilang gara-gara itu gitu kan. Kan substansinya belajar mengajar, piknik mah dan segala macam itu bonus atau inilah tambahan untuk mendukung belajar mengajar. Tapi jangan gara-gara itu jadi mempengaruhi. Sebenarnya itu yang lebih di ini kan. Nah jadi fasilitas itunya ditingkatkan sarana dan prasarana. Tapi ketika kita memenuhi sarana dan prasarana, nungisina saha. Nya aya pelajarna, nya guruna ge kudu aya. Nah ini juga banyak juga masalah di situ. Maksudnya SDM-nya juga harus diperkuat gitu. Kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan harus bisa melayani semua orang yang ada di Jawa Barat ini, siapapun dia gitu kan, dengan BPJS-nya, dengan segala macamnya harus memastikan ketika dia sakit layanan itu bisa tersedia. Tapi kadang saya selalu mengingatkan ke masyarakat, saya bilang, oke, pemerintah siap melayani Anda, tapi pepeujeuh ya mah, mengingatkan. What the meaning is pepeujeuh gitu. Baru mau nanya, pepeujeuh. Iya malah kok pisan geuning Jadi gitu bisanya. pepeujeuh itu apa Pak? Ini mah mengingatkan. Mengingatkan. Di papatahan meureun Pak. Patahan gitu. What the meaning is patahan, patah gitu. Jadi nasihati lah gitu. Iya. Pepeujeuh. Anda sebagai warga negara, please harus punya KTP dan KK gitu. Kadang kan kita lupa. Ya. Supaya terdata dan terdaftar ya. Terdaftar.
Terus kalaupun Anda tidak punya BPJS minimal ada KTP dan KK, pemerintah masih bisa membantu. Oh, itu Coba- fungsinya salah Fungsinya satunya. misalnya gitu. Jadi di sisi lain masyarakat menuntut pemerintah untuk melayani, tapi saya juga kadang mengingatkan masyarakat, kamu masyarakat juga harus punya ini loh. Karena ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhin ya. Wajib itu memang gitu. Kadang kan kita lalai dengan sendirinya. Area yang ingin dilayani, tapi lupa kita nggak punya. Sampai saya mengingatkan begini, jangan sampai ketika kita mengantar yang sakit ke rumah sakit itu, yang sakitnya satu, nyampe sana yang sakitnya jadi dua. Yang satu sakit beneran, tapi karena dia tidak punya KTP, KK, BPJS apa lagi, yang nganter berantem dengan pihak rumah sakit. Jadi sakit juga ujung-ujungnya. Jadi sakit, oke, nuji darah tinggi, nuji gering beneran. Iya bener. Dan Karena asam lambung teh apa gedenya kalau tambahan stres. asam lambung, geus kitu bari jeung ngopi. Tuh. Makin jadi itu mah. Makin bekinya. Pak, tantangannya tuh kenapa? Karena saya juga penasaran ya, nah sih tedaraik nyieun kakak KTP kunaon sih ngedul we gitu apa gimana, Pak? Ya tingkat kesadaran berarti masih rendah. Iya. Oh. Atau begini kebiasaan kita ya. Tegeling ieu engke we. Oh, dientar-entar ya. Padahal kita nggak pernah Dientar-entar. tahu masa depannya mau gimana ya, Pak ya. Waktu nggak tahu kapan kita sakit, kapan Bener. kita ini sekarang pokoknya bencana kamar sekali, seret gitu aja Iya. langsung selesai banyak. Bener-bener. Sampai saya saking isengnya, bukan isengnya, maksudnya mengingatkan mereka. Pokoknya kamu BPJS-nya mati, hidupin saya bilang. Jangan nunggu sakit. Iya. Kalau apalagi nggak punya yang tadi itu saya bilang. Kalau kamu tidak punya itu dan BPJS-nya mati sekalipun, pokoknya ulah gering di poe Sabtu, cukup poe Minggu. Kenapa? Kantor-kantor tutup, mengurusnya juga susah. Bener. Sementara Iya sih. kita ingin dirawat kan. Heeh. Saking ininya ya saya mengingatkan mungkin seperti hari kumaha sih Bapak. Makanya karena sakit itu tidak tahu kapan datangnya, kamu siapin dari sekarang. Pastikan BPJS-nya aktif, pastikan KTP-nya ada, Iya. ya kan? Supaya memudahkan layanan, memberikan pelayanan kepada yang sakit. Pemerintah membantu, jelas yang dibantunya. Kan amun gering mah pasti yang dirawat, pengen dilayani kan. Iya. Ini kumaha sih lama aja pada kakak datang selama gitu. Jadi seringkali mungkin kalau dari pertanyaan Indi tadi, saya punya beberapa pengalaman juga sama orang-orang yang saya temuin di daerah wilayah aku Banjaran gitu. Banjaran, Di Banjaran itu banyak juga warga-warga yang bahkan mereka nggak punya KTP dan nggak punya kakak Jadi karena daerah nyokap ya. iya karena alasannya adalah kayak ya udah buat apa deh nggak kepake juga gitu. Nah Iya. padahal sebenarnya ya sebenarnya kepake tapi ya kalau belum ngerasain mungkin nggak kepake. Saat itu mungkin hidupnya lagi baik-baik aja ya. Tapi Iya. jangan sampai nanti ujung-ujungnya susah. Jadi meren eta mah KTP teh dapat berguna apabila meuli bubur make KTP dicokot deh KTP-na buburna Oh, selama eta Gitu tetep bisa makan bayar bubur mau nyieun ya, Pak ya. Bener. Padahal sebenarnya mereka tuh orang-orang yang kalau dibilang kaya mah kaya banget. Jadi misalnya mau beli apa aja juga bisa. Betul. Tapi ya gue mah nggak butuh gitu mikirnya. rasanya Ya tuh kan gitu ya. dari data itulah pemerintah akan menentukan apakah dia masuk kategori apa. Iya Kan betul, begitu. betul. Terus ya tadi apalagi sekarang lagi ada desil 1 sampai dengan desil 10 ya. Artinya itu menempatkan posisi si penduduk itu ada di mana. Ya, itu kan untuk membentukkan miskin ekstrim bantuan gitu ya, kan. miskin aja. Terus sampai ada lagi yang sejahtera. antik di kita Apa? itu. Di Jabar Pak ini. Boleh deh di Jabar aja daripada jauh-jauh ke Nicaragua makan jauh tinggi. Atau bisa kayak ke Costa Rica Pak. Costa Rica apalagi. Kan mata jalan-jalan kan Oh, dinya. bener. Ada sih Bapak cepet banget mikirnya. Ya. Gocek Kita harus sering ke Gocek bener, salut. bener harus hati-hati. Jadi Gimana, Pak? non tadi itunya. Nih karena gue Oh miskin. Miskin, heeh. Kadang masyarakat akan mengaku miskin bila bertemu dengan masalah pendidikan. Oh. Karena aku miskin. Oke. Saya orang miskin nih jadi ini harus diterima dong misalnya gitu. Oke. Atau nggak punya duit dan segala macam. Padahal beli iPhone 17-nya, Pak. 17,5 lah ini. Kemudian kalau ada berhubungan dengan kesehatan, Oh. pasti ingin dilayani cepat kan, bukan miskin. Dan yang ketiga, apabila ada bantuan, apabila ada bansos, maka Karena aku pengen miskin. dapat ya, Pak ya? Iya. Oh. Padahal, yuk gemerinci. Oh iya, Ini shining. motor aja. Oh, 20 karat. Makanya sekarang terus pemerintah itu memperbaiki pola pendataan masyarakat agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan itu. Nah kalau ngomongin isu kesejahteraan ya Pak ya, Ya. aku di zaman dari ya dulu sekolah kuliah gitu ya diajarin bahwa
Makanya dulu teh kan sok ngedulnya kuliah teh gitu ya. Padahal aku teh nggak sadar bahwa Tapi itu lulus. sebetulnya- lulus alhamdulillah. Alhamdulillah, Dan aku teh nggak sadar itu teh privilege Pak, sampai ngelihat ke dunia bahwa bener ternyata banyak yang nggak ngalamin sekolah cukup tinggi gitu. Dan padahal salah satu yang sering diajarkan adalah salah satu yang bisa mematahkan rantai kemiskinan atau mungkin keluar dari jerat kemiskinan itu salah satunya adalah dengan pendidikan. Terutama adalah si generasi berikutnya kan ya. Betul. Nah ini gimana Pak soal isu pendidikan, karena seenggaknya bener kata Bapak gitu, pas udah gede aku tuh baru nyadar bahwa banyak gini yang ternyata lulusan SMP doang, SD doang gitu. Meni miris ya gitu, dulu punya kesempatan kuliah tapi kadang suka disia-siain gitu kan ya, suka bolos lah apa segala macam. Kamu Makassar ya, Nah, suka disia-siain. enggak suka dikamu-kamuin gitu ya Pak ya, kamu-kamuin. Nah itu tuh gimana Pak gitu ya, di pendidikannya diapain, apakah mungkin tenaganya juga diperbanyak atau seperti apa, atau supaya si baru kita mau gitu Pak, karena kan suka ada yang kadang suka disuruh kerja anak-anaknya gitu Pak. Betul, karena tadi mindset masyarakat masih pendidikannya jauh teuing kana gawe gitu. Kerja itu jauh gitu. Padahal pendidikan itu kan membentuk karakter, membentuk sikap dan perilaku. Makanya di pendidikan itu yang sulit mendidik, bukan mengajar. Mengajar kita semua bisa mengajar. Tapi bagaimana dari ngajar itu bisa mendidik orang menjadi membentuk memberi itu mendidiknya yang berat. Jadi beda sekali pendekatan. Memang teknologi sekarang membuat perubahan pendekatan di dalam pendidikan kan. Gitu, kalau dulu kita dicepret biasa aja. Tapi kalau sekarang bisa diperkarakan. Viral Pak, ya benar. kan? Tapi yang ini, makanya tadi membentuk karakter ini menjadi yang paling penting dalam pendidikan. Tetapi penyadaran berikutnya pada orang tua untuk menyekolahkan anak ini menjadi penting. Karena disinilah membentuk, karena kita ini selalu harus mendapatkan bantuan dari orang. Orang tua tidak bisa mendidik langsung. Makanya ketika Allah memberikan COVID kemarin, diberikan pelajaran yang sangat berharga adalah ketika anak dikembalikan ke orang tuanya. Betul kan? Pada banyak yang stres siapa orang tuanya. Kan WFH ya. Kudu di rumah. Pada bahasa Sunda mah ngajedog di mah gitu. Lain work from home ya Pak. Ngajedog di mah gitu kan. Nah, ketika anak dipindahkan ke rumah dengan COVID itu kan tidak ada boleh berkumpul, makan di rumah. Apa yang terjadi? Karena orang tua tidak pernah merasakan mendidik itu adalah kewajiban utamanya. Kan kewajiban pertama mendidik di orang tua. Sebetulnya madrasah Di pertama rumah, ya Pak. Di rumah kan. Nah ketika Allah memberikan COVID kemudian dipindahkan ke rumah, ternyata banyak, nggak semua, kesulitan orang tua mendidik anak. Makanya garelut nu aya. Makanya geringna COVID plus darah tinggi. Karena tidak bisa mengajarkan ke anaknya pada waktu itu. Nah, balik lagi bahwa ketika di rumah pendidikannya baik, orang tua menurunkan nilai-nilai baik kepada anaknya, maka inilah akan membantu dan membangun mindset anak ketika dia sekolah, belajar dan seterusnya. Kalau ini tidak dibentuk, ya tadi akhirnya kan jangan on sekolah gitu. Padahal disitulah kita membentuk pola pikir. Betul. Mungkin ini konsepnya sama kayak tinker doer kali ya, Bah ya. Rata-rata tuh di kita seringkali kita tuh berpikir bahwa bukan berarti doer itu salah ya, tapi kadang-kadang ketika kita sekolah, kita ada pendidikan, kita akan belajar untuk berpikir bagaimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya kemudian menjadi seorang pekerja aja. Sedangkan rata-rata kebanyakan orang nggak mau sekolah itu karena mereka berpikir bahwa di lingkungan mereka sehari-hari pun juga kayak, keluarga gue juga hidupnya kayak gini kok gitu, kerja di pabrik, kemudian kerja di lahan, jadi gue nggak pengen sekolah gitu. Nah sekarang kita mau mencoba untuk merubah itu ya Bah ya. Iya. Karena tadi dengan penanaman karakter pola perilaku, dia bisa membedakan dan dia akan membuat langkah-langkah yang saya harus naik nih, saya harus cari jalan keluar supaya keluarga gue keangkat kan begitu mungkin. Betul. Dan dia pikir bukan untuk dirinya, pasti dia berpikir untuk keluarganya dan semuanya. Ketika pendidikan itu masuk, tapi kalau dia sempit pendidikan untuk kerja, makanya rame terus. Apalagi sekarang. Kan kerja tidak harus selalu di belakang meja. Benar, sekarang mau udah banyak. Yang nama tinggal kihung gue bisa gawe. Hey guys, duit keluar. Bener, monetisasi ya. Tinggal kihung guys. Bener. Di jalan Jakarta itu kan. Oh pada live itu ya Pak ya? Live itu coba. Yang penting mah dia mah pede aja gitu kan. Bener. Ya artinya bukan berarti tidak harus sekolah kemudian langsung begitu. Artinya dia akan memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, dia akan tidak sembarangan lah
Justru ini jadi kantornya dia. Benar. Berpikirnya gitu. Tapi patut memang diacungi jempol, emang gak bisa dibohongin warga Jabar mah. Secara kreativitas tuh nomor hiji ya. Nomor wahid nih ya. Nomor wahid. Jadi mereka yang live itu juga suaranya tuh bagus-bagus pisan. Macam-macam ya. Oh iya, benar. Apapun kontennya ya. Masya Allah loh. Beneran aku tuh merasanya kayak ada yang mukanya mirip Ariel, ada yang mukanya mirip Raffi Ahmad. Dengan suara tuh bagus-bagus Itu semua. dua-duanya emang orang Orang-orang Bandung ya. Bandung. Emang orang Benar. Saya teman dengan contohnya nu beda kudu. Tapi maksudnya kan dengan kata lain, orang Bandung tuh Tewanian ngomong, jika Andre Hanu sampai pimalin eueuh nu kitu mah. di Kuta Bali. Oh. Gak tau maksudnya orang Bandung tuh selain ganteng, cantik, ternyata Good juga looking ya. good looking, ternyata juga sangat berbakat gitu. Bener. Tapi masalah, oke, saat ini kan berarti ibaratnya kita mendorong supaya masyarakatnya mau sekolah. Iya. Tapi pemerataan aksesnya gimana, Bah? Apakah sekolah sekali ini sudah? Itulah yang sekarang kita kuatkan di pembangunan yang sekarang. Satu jalan dibangun karena supaya lebih licin, lebih bagus. Kedua sarana personal USB, unit sekolah baru ditambah. Artinya membangun sekolah-sekolah negeri baru, Pak. Pembangunan negeri baru, tetapi juga tidak mematikan yang swasta. Diberi ruang juga untuk itu gitu kan. Kemudian diberikan juga beasiswa segala macam. Sebenarnya untuk menarik jadi magnet orang untuk mau sekolah dulu deh. Setuju, gitu. Bang. Sekolah gitu. Bahwa di sana ada homeschooling, ada segala macam. Semuanya adalah pendidikan. Gitu. Ya. Kan pilihan kita. Bahwa tidak mungkin kita tidak tidak mengikuti pendidikan. Ya. Kan gitu. Ini kan pilihan-pilihan. Tadi mau homeschooling tetap pendidikan. Dengan sekolah alam tetap pendidikan juga. Nah ini dulu ini kan jangan langsung dari umur sekian langsung kerja segala macam. Jadi amun itu bisa sakapoe. Ya soal dia tanpa sekolah jauh lebih bengal ya memang itu rezekinya gitu Ya, kan. Benar. Tapi basic bagi kita adalah di dalam tubuh kita ini bisa ada karakter gitu di dalam yang membedakan. Ini yang suka salah kaprah soalnya gitu, Bah. Kadang-kadang orang tuh mikirnya, pelajaran di SD, SMP, SMA sok. Apa yang kepake ketika kamu lagi kerja? Nggak ada yang kepake. Tapi kan Padahal sebenarnya pola pikir ya. pola pikirnya yang Pola terbentuk pikirnya. ketika kita lagi belajar masa sekolah itu ya, Bah ya? Ketika dia tidak pernah berinteraksi dengan sesama, dengan masyarakat, dia akan menjadi orang penyendiri misalnya. Ya. Tapi ketika saya berkumpul dengan orang dengan berbagai macam karakter, saya bisa tahu dan bagaimana bisa masuk gitu untuk menyesuaikan kan gitu kan. Bermasyarakat itu seperti Bermasyarakatnya apa? itu gitu kan. Kan tidak mungkin kita tidak bermasyarakat. Memang orang arek meninggal nguburkeun sorangan, punten abdi bade meninggal bade ngubur nyalira gitu. Dadah, Itu gitu. dadah Moal, gitu. Temual. Ya pasti butuh orang lain. Nah, di dalam pendidikan itu dikuatkan etana gitu. Memang sih dihitung 4 kali 5 jadi bager gitu henteu. Enggak begitu memang gitu kan. Sin kos tangan jadi nagen, nggak gitu. Enggak bisa gitu. Nagen jadi gitu. ngendog ya. Ngendog. gitu. Nggak bisa gitu. Tetapi dari situ kita kan mengasah otak kita melihat dari apa yang dari ilmu yang kita dapat dengan kondisi masyarakat. Kan orang eksak dengan sosial berbeda. Benar. Bagi orang sosial 5 kali 5 170. Benar. Ya kan kalau eksak 5 kali 5 25. Selesai. Tapi ketika kita masuk terjun ke sosial, benar nggak teori tadi teh gitu kan. Di situ kita berpikir lagi, kemudian mendapatkan ilmu dari yang lain lagi hingga kita berkembang gitu loh. Dan kita tahu hingga saya memiliki 3 hal yang diperlukan oleh kita yang ditambah adalah kemampuan beradaptasi. Dimanapun kita berada harus segera mudah untuk beradaptasi. Kedua peduli. Hingga tadi muncul suasana kita ingin berbagi, ingin mau bermasyarakat dan semua. Dan ketiga adalah empati, muncul empati. Dalam kondisi apapun kita kudu dititah deh langsung otomatis gitu. Ya. Jadi ilmu yang tadi namun si IPA segala macam udah liar gitu kan. Tapi ketika itu ilmu itu yang eksak itu dipadukan dengan sosial, maka dia mampu berinteraksi dengan masyarakat, bisa diterima dengan masyarakat dan menjadikan orang yang bisa bermanfaat dengan kebaikan-kebaikannya itu. Gitu. Dan itu tadi jadi bekal dasar sebenarnya. Bekal ya, dasar. Hingga dia tadi ya ketika itu bisa menyesuaikan. Mungkin tidak akan lama dia menyesuaikan. Walaupun perlu adaptasi itu kan. Misalnya ketika connect langsung ya mah. Sinyal teh nyambung gitu. Kayak wifi cepat gitu ya Pak ya? Tapi kudu Unlimited. unlimited. Tong dipancing Indi. Ya benar.
Bener. Si Abah mah mau dipancing ke mana? Panjang, bener. Kita yang nggak bisa Ngegocek ngikutin. lagi nanti kitanya Kita yang nggak bisa sama ngikutin, Abah. ya. Bah, nih, tapi kita ngomongin masalah kesehatan sekarang beralih ya, Bah. Yap, Dari ngomongin boleh. sekolah, kita ngomongin masalah kesehatan. Nah, ini sering kali juga jadi masalah, Bah. Betul. Jadi di Bandung tuh beberapa rumah sakit merasa ke lingkungan. Keteteran ya. Keteteran. Betul. Semua teh pada numplek. Pasien-pasien BPJS. Nah, Pasti mungkin semuanya beberapa. kayak RSHS ya. Iya, rata-rata tuh alasannya ya karena kalau ke puskesmas mah kadang-kadang nggak ada yang nanganinnya apa segala. Mungkin karena nggak di quote unquote di push kali ya, Bah ya. Ini konsepnya yang perlu diperbaiki. Nah, karena kumaha ta? pola pikir kita masyarakat itu adalah kuratif. Gimana jadi, Pak? Inginnya tuh pengobatan terus. Oh, Kan yang perlu dilakukan preventifnya ya. preventif promotifnya itu. Oh. Nah, ini ada di bawah di puskesmas. Promotif preventifnya. Sebetulnya kalau ini jalan, edukasi tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, muat rame. Menjaga makanan, lifestyle dan segala macamnya. Iya. Ya kan? Sesuai konsep lebih baik mencegah dibanding mengobati. Mengobati Iya, dan iya, mengobati iya. itu teh mahal. Iya, Benar, benar. Nah, orang hayangna diobati terus. Padahal itu teh mahal. Iya. Dan gak enak ya udah sakit dulu kan kudu diobatin mah ya. Nah, tuh. Dan orang selalu bilang kan zaman dulu, sehat itu mahal. Enggak, zaman sekarang mah mahal tuh sakit. Karena kalau Benar. sakit ngeluarin duitnya lebih Ngeluarin gede. Sehat mah lebih murah karena bisa dicicil ya dengan gaya hidup Iya, sehat bener. gitu ya Pak ya. Kalau hidup kontrakan mah begitu. Oh benar, dicicilnya apanya? Cicil. Benar-benar. Mun KPR kayak gitu dah Pak. KPR gitu tuh babaturanna. Benar. Nah, jadi yang pertama itu dulu promotif promotif itu hingga muncul kesadaran. Sekarang BPJS kan ada masalah dalam arti gini, yang saya maksud banyak tunggakan kan, Iya. banyak tunggakan. Kenapa? Karena pola pikir masyarakat masih berpikir, saya mah tegering, jangan naon mayar kan orang mah BPJS gitu. Padahal kudu dibayar karena dia bisa membantu yang lain kan begitu. Betul. Ya. Karena kita berpikirnya tegering mah jangan naon bayar. Akhirnya tiba-tiba ketika pas dia sakit, dia tidak bisa dilayani karena dia menunggak. Nah, ini kan belum beres nih pola pikirnya. Benar-benar. Pola pikirnya ketika kita tahu bahwa ini kesehatan, kita menabung untuk membantu orang lain kan, maka dia siap ketika dia sakit, dia bisa dilayani. Betul. Nah, banyak saya menemukan kasus di masyarakat itu karena tadi merasa itu. Kenapa merasa dia tidak sehat, ngapain dia harus bayar? Karena tadi edukasi terkait dengan pentingnya asuransi, pentingnya BPJS itu belum masuk banget. Benar, gitu. benar. Agak susah sih Pak ya kadang ya maksudnya kan BPJS tuh kayak miniatur kecilnya dari asuransi ya. Betul, Itu tuh miniatur. kayaknya agak susah Pak dicekokin ke orang apalagi mungkin yang punya pola pikirnya tuh belum sampai ke sana Belum. gitu. Jadi dia masih mikir hidup untuk hari ini aja ya Pak ya. Hari ini gak sakit jangan tenang, naon mayar padahal gitu. isukan teh jalikeun. Nggak ada yang tahu Betul. gitu. Nah itu tadi ya tentang sakit. Jadi hindari Jadi guys. itu dulu ya. Jadi kenapa larinya sekarang ke rumah sakit karena tadi ada BPJS ini. Iya. Padahal jangan salah punya BPJS juga bisa jadi nggak aktif. Karena apa? Tidak diaktifkan ketika di vaskes pertamanya. Kan ya minimal dia cek darah atau cek berkala tensi ya? atau segala macam ya. Ya tuh pening saeutik atau rorombeheun segala macam gitu kan kadinya. Banyak. Robehan ke puskesmas juga ditolak. Ditolak ya? Langsung Otomatis. disilet di tempat itu masuk rombongan. Udah langsung diamplas. Di amplas di situ Pak. Pertanyaan aku kenapa Abah tahu robehan sih, Pak? Kan orang pernah letik meren. Iya sih bener. Nah, jadi dari situ supaya dia aktif, yang PBI itu yang nunggak kan kemudian dia tidak berasa mampu, ujungnya kan ngajuin PBI. Akhirnya beban pemerintah nambah lagi dong. Iya. Ya, tapi karena itu masyarakat pemerintah tetap ini. Makanya tadi kenapa kita rapihkan kembali data tadi ya orang miskin atau tidak segala macam di level-level itu. Nah, hingga sebetulnya konsep saya aja inginnya sih di puskesmas itu selesai gitu. Cukup di situ aja. Iya. gitu kan. Supaya nggak ngeliat kayak di RSHS ya Pak orang tuh dari luar kota ya mungkin dari Sukabumi dari mana-mana Iya, sampai iya. ke Ngampar-Ngampar Tikar. Iya. Karena mungkin kenapa kudu jauh-jauh kan gitu mikirnya sampai ngejar ke Bandung kan gitu ya Pak ya. Nunggunya lama. Oh. Sedangkan kan itu sumber penyakit ibaratnya ya kalau rumah sakit ya. Mungkin yang nemenin akhirnya jadi sakit juga kan Iya, gitu iya, ya. iya. Nah terakhir mungkin topiknya ya. Tadi kan mungkin kita udah ngebahas tentang pendidikannya, tentang kesehatannya juga. Orang nanti tercapai udah pintar, udah sekolah, udah sehat juga menjaga kesehatan kita sendiri nggak sakit. Nah
Nah, siap berkarya bah, siap bekerja gitu. Nah, terkait dengan lapangan pekerjaan dan juga untuk menekan angka pengangguran di Jawa Barat seperti apa bah mungkin strateginya? Ya, memang pengangguran kita masih lumayan ya di angka 6,7, 9, tetapi kan sebetulnya mengacu pada bagaimana kita menerjemahkan apa yang namanya pekerjaan gitu lah. Yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ketika kita masih mindsetnya kerja itu harus di kantoran dan sebegini, maka kadinya mah pasedak-sedak gitu. Indonesian Idol wae jeung nyanyi itu ngantrina kudu baraha. Iya benar. Ya, satu lowongan aja itu harus diantin berapa. Tapi sekarang dengan teknologi, sebetulnya banyak orang sekarang berkreasi dari situ. Setuju, Bah. Dan itu tuh terbentang luas gitu. Bener-bener. Jadi balik deh kayak Mindset kita bener-bener. gitu. Nggak harus kita teh kayak ngelamar tok-tok bawa CV gitu ya Pak ya. Dan enak mah kan CV juga nggak harus begitu. Iya. Cukup ditulis email beres. Soft copy ya. Soft copy Ayo aja apa gitu. gaya-gaya LinkedIn geuning Pak. Lu LinkedIn iya bener kan? yang ari pae kita jong karena kita tagihan. Satu Pak. Gitu suka aya gitu kan. Ya maksud saya sekarang kita memang betul-betul harus mengedukasi banget ya ke masyarakat. Bahwa sok ayeuna mah terbentang luas bekerja mau apa aja. Sekarang jangan ibu-ibu aja jago kok sekarang. Iya. Ya kan? PO Pak. Oh PO, nu aya COD. Nya kan PO heula nyieun anggeus nu rek meulina COD Pak. Nah, lumayan karunya ya salah kita. Padahal itu kan maksudnya belinya juga nggak ketemu buyer ya, tapi bisa gitu nyari sendiri si ibu teh dari grup WhatsApp dari mana. Betul, dan sekarang orang nggak usah bertemu tapi dia dapat duit coba. Iya. Bener. Benar-benar. Makanya ini tuh kalau dimanfaatkan HP ini dengan sebaik-baiknya, ya, maka disinilah sumber pekerjaan kita. Kantor teh ini kan bisa jadi kantor sebetulnya. Tapi karena orang anak WA-an, YouTuber segala macam, tapi bagaimana ini diramu jadi pekerjaan kita, kantor kita. Iya. Nggak usah nyewa, cukup pulsa ada, internet dengan wifi cuma di kafe kayak lila bisa. Jadi bisa, jadi gitu. Apa ya? Luas dan besar. Memang di pertanian nggak ada banyak pekerjaan. Anak-anak muda kita sekarang banyak di situ. Saya kemarin ke Tepas Papandayan. Ya, anak-anak muda di situ bertani, bertanam kentang, dan kentangnya punya kualitas tertentu bisa diterima di satu perusahaan gitu. Dan dia bisa mengembangkan itu. Jadi di tempat yang lain, dan sekarang banyak anak-anak muda memadukan antara pertanian dengan teknologi. Setuju, Bah. Betul kan? Iya. Hingga dia nggak usah kemana-mana tapi transaksi udah bisa. Betul, betul. Bahkan zaman sekarang keren-keren ya, ada yang pakai jas bertaninya tuh. Yes. Jadi ya bisa menjadi keren juga sebenarnya. Iya, tinggal tadi bagaimana memaknai sebuah pekerjaan Benar. itu. Benar. Aun orang yang tiba-tiba beunghar mah nepikan botak sariawan kan mah nepi. Bener setuju Pak. Setuju. Dan jika orang lain dengan duit kieu kudu jejorokan heula. Kudu nepi ka seret heula geuning Pak. Benar. Abah bolak-balik Bandung Jakarta. Masih Bogor. Masih bagus bolak-balik. Kalau bolak nggak balik bahaya. Astaga. Jangan Kabolak-bolak tuh nggak katanya. pulang-pulang, Mbak. Betul, Benar bahaya. kan? Ke Bang Toib atau Abah. Masih Jangan bagus. sampai nyanyi nih. Saya dipancing nih saya nyanyi. Bahaya. Heeh. Tadi aja pakai kecrek. Tah. Nah iya tah. Enggak Dari disembunyiin. Kayak kecrek mah. Kalau nggak lama ini mah kalau dikasih kecrek mah siga Ariel. Aduh. Tapi buka dulu topeng gitu. Bener, itu memang niatnya yang nyanyi. Iya. Sebagai warga Sunda memamerkan. Memamerkan. Iya kan? Abah, Siap. kurang lama di sini, Bah. Ngemel ya, gitu. Lagi atuh Jujur liatin Bapak. banget. Abang kan di tempatnya Abah juga bisa kan. Iya, Oh Abah. iya bener ya? Yuk. Boleh di Bener. kantor ya? Iya, Cakdut ya? podcastnya ke Abah. Ya nanti ke Seklan sudah minta ini. Ada banyak pertanyaan. Nih satu, kenapa kalau misalnya ketemu tetangga ngomongnya mangga ti payun? Satu. Kedua, kenapa kalau misalnya ngomong sama orang janjian tah keureut cili aing? Nah, kenapa itu? Kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ke Abah. Berarti kita ngetek lagi ya? Bener ya? Ngetek lagi. Bener ya? Setahun. Salaman heula. Deal. Salaman heula. Deal. Deal. Deal cip cakdut. Urus paketnya Pak. Saya paket. Kumaha maneh? Nah, we. Ngasih ku masih eta we nya apa ya? Eta we. Bener, Halo bener. Pak Dodi. Hubungi Pak Dodi. Wih Pak Dodi. Hatur nuhun sekali lagi. Oh, alhamdulillah. Abah Iwan Suryawan, Bener Wakil banget. Ketua DPRD Provinsi Jawa Siap. Barat. Bener-bener ngerasanya gak ada gap sama sekali ngobrol sama Abah. Amin, Menyenangkan banget, Bah. Jadi mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ngobrol lebih panjang lagi ya, Bah ya. Betul. Insya Ini Allah. makanya apa aja bisa diobrolin sama Abah dan Bebas. juga seru banget ini obrolan untuk menutup tahun 2025 kita juga Iya. ya. Memang masih terbuka. Nah,
Iya maksudnya menutup, kan dek iya. ditutup 2 hari deui, Bah. Oh, Kan gila. kan Nutup tahun tanggal lama, hiji. tahun Abah tahun kemarin. baruan di mana? Di imah. Bakaran bebasnya. Untuk mengenang? Oh iya. Nggak boleh Nggak ada boleh, membakar-bakar apa-apa, biasa. bener. Oh, bener. Kita dengan muhasabah aja. Muhasabah. Bener. Kan saya Masya begini, Allah. untuk pesan tahun 2025 Apa Bah ini, buat kita semua, Bah? lebih baik kita tadi Allah memberikan tadi ada bencana dan segala macam. Lebih baik kita mendoakan. Masya Allah. Amin. Ya, ulah hura-hura, apalagi sampai huru-hara gitu kan Amin, nggak ya, Bang. boleh. Tapi bagaimana kita menguatkan kepedulian kita, kebersamaan kita. Boleh jadi sekarang terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar. Boleh jadi besok terjadi di Jawa Barat. Sukabumi, Bandung, Kabupaten kemarin udah Ya. dicoba, Pangandaran, Cianjur gitu kan. Artinya buat apa kita hambur-hamburkan, mendingan kita berikan jadi kebaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Jadi ngalir terus, benghar terus kalian. Iya, Amin, benar, amin ya Allah, benar. Masya Allah, tabarakallah, amin. Saya amin, ya doakan Allah. kalian jadi benghar. Amin, Bah, amin. Insya Allah. Itu kan berasa kayak lagi di papatahan sama bapak sendiri tau nggak? Enak Dan banget. tetap optimis ya gitu. Ya optimis, nggak boleh pesimis. Iya, abang Karena Allah mah tergantung prasangka hambanya. Bener. benar, Masya Allah. Gitu. Abang nggak butuh anak baru? Hah? Ada, kita mah bisa jadi. Aku mau kuliah S2, Bah. Astagfirullahaladzim, istighfar, belum apa-apa udah minta Tapi bukan ke disekolahin. suami, mintalah ke Abah. Udah, Tadi suruh. bisa ngiling. Abah sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Abah. 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 Insya Allah. Karena berikutnya masih ada papatahan lainnya, Cile. Oh, iya. Ada papatahan Ya lainnya, kan tapi tadi kali ini PPJ apa, Bang? Pepeje. Pepeje. Dari Abah masih kita tahu kene pepeje. aya pepeje Insya Allah. Atur nuhun. dari Injerni abis yang satu ini. Heeh. Abah punten, tapi sebelumnya kita tuh ada tagline. Abah ikutan boleh Abah ya? tadi ninggalin tuh, Boleh. Mbak. Tagline tadi nanti jajarwakan tadi. Ya, Detik pagi. Jangan tidur lagi. Oh iya benar bagus itu. Tapi kumaha Abah we gerakannya itu mah kan aku mah kikieuan ya. Pokoknya hayang detik ada pagi, stretching. jangan tidur lagi. Pakai gerakan Abah, bebas gerakannya. Jangan tidur lagi Jangan terserah tidur Abah. lagi. Aman Abah? Aman. Aman, Aman. Bebas. udah. Bebas. Jangan tidur lagi pokoknya. Jangan Iya, tidur bener. lagi, tapi pakai gerakannya, Bah. Nah, Detikers bisa satu ini masih ada beberapa informasi lainnya bakal disampaikan karena Mas Vito bakal jalan-jalan dan ngobrol sama teman-teman dari Injerni. Seperti apa? Nanti abis yang satu ini. Dengar-dengar Mas Vito ini keliling-keliling Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ya. Kepala suku. Kepala suku Oh, bawa siap. kami Insya terminal tour ya. Bener. Tolong banget. Ya Allah terminal doang. Iya, bah karena baru sekarang terminal hiji jadi alus, Bah. Oh gitu ya. Dari Injurni. Bisa belanja. Bisa. Baru Banyak, mau Bah. ngomong bandara di Bandung juga jadi bagus katanya mas sekarang. Karena habis diresmiin sama Kang Farhan kan. Aku belum nanti ke sana. Nanti Ya, ya. amang atuh ke Amang, kota. amang, amang. Ke Kartajati juga acan. Ini kita nggak beres-beres Ya, ya, ini. bener. Jadi panjang iya mah. Detikers jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah satu ini. Tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Santai wae.